Jika Anda terpaksa menikah dengan seseorang dari ras lain, ras apa yang akan kamu pilih? Seseorang memilih saudara Chao Xiong. Brin terbangun. Induk super subur melahirkan 88 anak yang menggemaskan. Seseorang memilih burung gemuk berkepala babi. Kebangkitan menjadi pengasuh pasca melahirkan. Meskipun beberapa orang memilih teman succubus, tapi sistem succubus terbangun. Pada akhirnya, dia hanya bisa bekerja di klub malam untuk menghidupi keluarganya. Pada saat ini, seorang wanita muda berkemeja putih dan rok hitam sedang memegang mikrofon. Dia berkata kepada 300 siswa yang hadir, "Teman sekelas, Anda telah menantikan seleksi selama 3 tahun. Sesi berpasangan resmi dimulai. Jika Anda bertemu pasangan nikah yang tidak memuaskan, Anda bisa datang menemui Guru Zhang." Luyun juga penuh dengan ekspektasi saat ini. Dalam 3 tahun terakhir, yang dia tunggu adalah hari ini dia menjadi yatim piatu. Jika Anda ingin bertahan hidup di dunia ini, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda. Cara paling nyaman, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memilih pasangan. Ada banyak ruangan di ruang serasi. Setelah memilih ruangan untuk membentuk pasangan, akan membangunkan gadis yang bersangkutan. Sebelumnya, seorang pria asal negara semenanjung menikah dengan gadis raksasa. Namun, ketika dia memasuki raksasa itu, sudah lama sekali kita tidak mengalami hal seperti ini, dan masih banyak lagi. Saat Luyun masuk ke ruang pernikahan, baru kemudian saya menyadari bahwa itu bukanlah koridor biasa selebar 2 meter dengan ratusan pintu. Ada juga pengenalan diri klan yang tergantung di pintu. "Datang dan temukan aku sudah lama menunggumu." Luyun sedikit terkejut saat melihat ke pintu pertama. "Mungkinkah ada monster jelek di sini? Mungkinkah saya tahu nona muda Anda Dangdang berusia 256 tahun, sangat hidup dan lucu, tapi saya bisa mendapat imbalan besar jika Anda menikah. Apakah tubuh merah jambu yang lucu ini kelinci yang lincah?" Dia berpikir untuk membuka pintu dan masuk. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Terdeteksi bahwa host mulai tidak cocok dan sistem deteksi dimulai. Mendengar ini, Luyun tertegun sejenak. Lalu aku menjadi sangat gembira. Setelah analisis sistem selesai, ada seorang gadis dari suku kelinci di dalam pintu. Tepat setelah jawaban afirmatif ini, Luyun segera melompat. Benar saja, tebakanku benar. Di dalamnya ada kelinci kecil yang lucu dengan rating langka 256. Penampilan dan 13. Kekuatan tempur. Apa arti kelinci gemuk, lucu, bermulut sosis, dan berbintik-bintik? Saat aku memikirkan tentang bagaimana dia hampir membuka matanya tadi, Luyun tidak muncul tanpa penerus di sekte ini. Lupakan saja. Keindahan ini masih bernafas tanpa beban apapun. Masih banyak orang yang tersisa. Itu adalah pintu mawar hijau yang menarik perhatiannya. Namun kali ini dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, biarkan sistem menganalisisnya terlebih dahulu. Setelah analisis, ada prajurit goblin di dalam pintu. Penampilannya 10 dan kekuatan tempurnya 2,5. Klan Goblin mengabaikan isolasi biologis dan intelektual. Tidak masalah jika tuan rumahnya laki-laki. Semoga tuan rumah Allah. Luyun tiba-tiba berkeringat dingin. Jika Anda tertipu dengan penampakan hijau ini, Anda akan ditertawakan seumur hidup. Ruang pernikahan 3 generasi nenek moyang kita bisa dikatakan tak ada habisnya. Dia punya banyak pilihan. Oleh karena itu, tidak perlu terlalu cemas. Luyun terus berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia tertarik dengan pintu merah. Tidak ada yang istimewa dari pintu ini. Hanya saja ada sejumlah besar panas yang keluar darinya, membuatnya mendongak dengan rasa ingin tahu. Di dalam tuan rumah ada putri naga api. Mendengar analisis sistem, mata Luyun berbinar. Di dunia ini, naga jelas merupakan ras dan naga yang paling kuat di antara mereka. Ada banyak manfaat dalam pernikahan. Sedangkan untuk profesinya saja, ada pejuang darah naga, profesi langka seperti penjinak naga dan pesulap naga. Dan dengan usia 3260 tahun dan ketampanan serta 90 kemampuan tempur, para dewa memujinya karena tubuhnya yang sempurna dan indah. Shen Shenli memiliki temperamen yang panas, tetapi sangat sederhana. Jadi ada orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Di sisi lain, akad nikah masih berlangsung di taman bermain. Pasangan nikah Zhao Qingsong adalah gadis zombie yang luar biasa. Zhao Qingsong memegang lengan pucat. Surat percaya diri keluar dari ruang pernikahan. Pada saat ini, sedikit keberuntungan muncul di wajah gadis zombie itu. Wajah cantik sekali itu membuat teman-teman sekelas di bawah ini mulai menggila. Itu membuatku sangat marah. Zhao Qingsong,
Orang ini pasti sangat beruntung. Seorang gadis cantik dengan pekerjaan yang layak. Dia bukan lagi tipe orang yang sama seperti kita. Dan Zhao Qingsong bisa dikatakan sangat bangga. Dia melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda keberadaan saudara baikku Lu Yun. Lalu dia memandang Zhang Qingqing dengan ragu. Guru Zhang dan Lu Yun belum datang. Zhang Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak ada keraguan bahwa Lu Yun adalah seorang yatim piatu. Orang tuanya terbunuh saat menjelajahi dunia rahasia. Zhang Qingqing tinggal di seberang rumah Lu Yun. Saya sering mengunjungi rumah Lu Yun. Jadi setiap saya bolak-balik, saya menjadi titik terang. Pada saat ini, suara hisapan menarik perhatian semua orang. Mulai sekarang, suamiku, kami adalah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami. Gadis dari suku Tutu memandang Zhao Xi dan berkata dengan lembut, meski suaranya merdu. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Saya melihat Zhao Xisheng menatap langit tanpa daya. Dengan air mata berlinang, Zhang Qingqing menggaruk kepalanya. Dia memimpin 3 pernikahan. Adegan kecil ini tidak membuatnya merasakan emosi apapun. Orang berikutnya tiba-tiba berkata, terganggu oleh gelombang panas yang datang dari ruang pernikahan. Aku mengedipkan mata. Suhu seluruh sekolah telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Perubahan ini langsung membingungkan semua orang yang hadir. Mungkinkah niat ini merupakan ekspresi tatapan mata kepala sekolah Li Zheng yang penuh harap? Jika itu benar-benar yang dia pikirkan, maka SMA Jinsha nomor 1 pasti akan menjadi yang teratas. Guru yang lain berkata dengan semangat, berdasarkan fenomena ini pastilah neraka. Anjing berkepala 3. Setidaknya itu adalah momen yang epik. Seluruh sekolah membicarakannya. Saat ini, 2 sosok keluar dari ruang pernikahan. Ketika saya melihat seseorang datang, Zhang Qingqing segera menutup mulutnya. Dia akrab dengan orang di depannya. Tapi Zhao Qingsong juga melebarkan matanya. Dia memiliki ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Biarkan aku pergi. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang lebih cantik dari Guru Zhang. Siswa yang bermata tajam menemukan sesuatu yang berbeda tentang Long Ke'er. Berteriak, lihat, dia punya tanduk naga. Apakah sayap itu adalah sayap naga? Meringkas informasi sepotong demi sepotong. Setiap orang mendapat fakta yang sangat buruk. Itu mitologi dan klan naga. Zhao Qingsong memandang Lu Yun dengan bibir gemetar. Tapi Long Ke'er tidak senang lagi. Manusia? Aku adalah putri naga api yang mulia. Tolong panggil saya Tuan Ke'er. Saat Long Ke'er berbicara, suhu di sekitarku masih memancarkan amarah. Itu juga meningkat seiring dengan meningkatnya suasana hatinya. Lu Yun melihat mereka berdua seperti ini. Dia menjadi moderator di tengah dengan sedikit kelembutan. Tapi teman sekelasku tidak pandai berbicara. Kamu harus menyingkirkan naga aroganmu terlebih dahulu. KR menghentakkan kakinya dengan tidak senang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang saya hanya bisa tunduk pada kulit saya sendiri. Mata Lu Yun secara alami memperhatikan gadis zombie di sampingnya. Dia mengacungkan jempol pada Zhao Qingsong. Apakah pasanganmu juga orang jahat? Ternyata dia adalah gadis zombie yang luar biasa. Di dunia ini, pasangan nikah, kelas ras, dapat dibagi menjadi umum, langka dan luar biasa. Legenda dan mitos Shishi. Zhang Qingqing berjalan sambil tersenyum. Selamat untukmu, Lu Yun. Kepala sekolah juga menghela nafas. Ya, aku tidak menyangka kami akan memiliki unicorn sepertimu di hati kami. Ayolah, saatnya membangkitkan profesi ini. Mari kita sambut profesional mistis pertama yang kita inginkan. Upacara kebangkitan tidak lain adalah titik balik dalam hidup. Baru saja Yo Yun mengeluarkan seorang gadis babi, dan dia juga menunjukkan wajah hati babi saat ini. Saya jelas memilih profesi tempur, tapi mengapa Anda membangunkan profesi Anda? Apakah peternak babi hutan ingin saya melatih sekelompok babi hutan untuk menyerang? Guru, saya mengajukan permohonan reinvention. Hahaha, saya hampir menjadi gila ketika melihat pasangan nikah Lu Yun. Untungnya, aku memilikimu. Saudara Yo, pikiranku langsung seimbang sekarang. Rekan Zhao Qingsong adalah ibu zombie. Dia akhirnya membangunkan ahli nujum terkuat di antara para penyihir terkemuka. Saya juga belajar cara memanggil kerangka untuk membantu peningkatan. Lu Yun berbahagia untuk saudara baiknya dari lubuk hatinya. Saat ini, wajah transparan muncul di depan Lu Yun. Melihat informasi yang tidak dapat dilihat di panel, hati Lu Yun terasa sangat dingin, dan kini akhirnya gilirannya untuk membangkitkan profesinya. Karena pasangan nikahnya adalah spesies mitos,
Perpustakaan profesi mitos yang paling cocok telah dibuka. Silakan tuan rumah memilih salah satu profesi berikut sebagai kebangkitan Anda. Naga profesional dan penyihir, 2 pembunuh naga. Pengenalan ksatria naga di 3 dewa naga dan 4 ksatria naga. Matanya tiba-tiba berbinar. Ksatria naga adalah spesies kavaleri terkuat di umat manusia. Memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih unggul dari ksatria lainnya, ketangkasan dan keistimewaan. Seorang ksatria naga yang memiliki ksatria naga adalah seorang ksatria naga sejati. Di negara ksatria naga, hewan peliharaan yang ditunggangi akan berbagi 80% dari semua atribut dengan ksatria. Luyun memilih karir ini tanpa ragu-ragu. Tapi saya hanya ingin memiliki 80% dari 7 atribut hewan peliharaan. Saya jelas tidak punya niat menunggangi naga. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Saat Luyun membuka matanya, Zhao Qingsong masih berada di sampingnya dan terus berpikir. Tak terkalahkan. Tak terkalahkan. Ahli nujumku benar-benar tak terkalahkan. Saya sendiri adalah tentara. Luyun melihat penampilannya, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kamu pasti tak terkalahkan. Aku tidak tahu apakah ksatria nagaku bisa mengalahkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, Li Zheng langsung menangkapnya. Tangan Luyun, DLL. Apa yang kamu bicarakan? Ksatria naga Luyun agak tidak jelas. Jadi dia mengangguk. Itu adalah ksatria naga. Itu benar, ini semua guru yang hadir tidak bisa duduk diam. Awalnya, kamu menatap Luyun sambil berbicara denganku. Zhao Qingsong merasa sedikit bingung. Dia bertanya pada Zhang Qingqing, Guru Sang, apa itu ksatria naga? Saya belum pernah mendengarnya. Mata Zhang Qingqing masih bersinar terang. Dia menjelaskan dengan tenang. Ksatria naga bisa dikatakan sebagai puncak dari profesi ksatria. Anda tidak tahu kandungan emas di dalamnya. Dulu ada seorang ksatria naga di Gaul. Dia pernah menyapu 36 kerajaan sendirian. Selama 10 tahun tidak ada yang berani menyerang Gaul. Namun sayangnya, dia tidak pernah menemukan tunggangan yang cocok sampai kematiannya. Setelah kata-kata ini berhenti, Zhao Qingsong mengubah wajahnya. Luyun, lalu apakah Anda memiliki kesempatan untuk menjadi ksatria terbaik dunia di masa depan? Kalau begitu jangan lupakan itu, saudaraku. Gadis-gadis di sekitar juga berkerumun ke arah Luyun. Saudara Lu, apakah Anda memerlukan perawat basah untuk bermain penjara bawah tanah? Zhang Qingqing, yang memiliki persediaan susu dalam jumlah besar, ragu-ragu sejenak ketika dia melihat seorang gadis menghubungi Luyun. Dia segera menarik Luyun menjauh dari taman bermain. Luyun, wanita nagamu sekarang level 119. Saya tidak dapat mengajak Anda untuk meningkatkan bersama. Apakah Anda membutuhkan seorang guru? Selamat tinggal pada profesional level 40 ini. Luyun ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Tidak perlu. Guru Sang, aku akan berlatih dengan monster level rendah dulu. Saya akan meminta bantuan Anda jika saya membutuhkannya di masa depan. Oke, guru akan menunggu Anda menyelesaikan panggilan telepon Anda. Zhang Qingqing meninggalkan sosok yang cantik. Setelah melihat adegan ini, Longker pergi. Dia berkata dengan agak masam, apakah ini tipemu? Kenapa kalian tidak berkumpul? Aku baru saja dewasa. Jadi kami tidak cocok satu sama lain. Mendengar ini, wajah Luyun dipenuhi garis-garis hitam. Dia melihat penampilan Longker yang sedikit lucu. Kakak, Anda berusia lebih dari 3000 tahun. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa kamu baru saja menjadi dewasa? Aku akan sangat menderita jika potongan kecil daging ini jatuh ke tanganmu. Oke? Selain itu, saya juga sangat menghormati guru. Longker mengangkat matanya. Dia menjawab dengan penuh arti, hormati guru dan hormati Tao. Bolehkah saya bertanya Tao yang mana? Wajah Luyun langsung memerah. Sungguh, apa yang kalian pikirkan setiap hari? Para gadis rumahan, Light Kill merupakan area latihan lapangan untuk level 1 hingga 10. Longker melihat sekeliling. Dia menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Tempat ini terlalu membosankan. Itu tidak menyenangkan sama sekali. Luyun menggaruk kepalanya. Bagaimana kalau kita bermain bersama malam ini? Longker langsung menepuk bahu Luyun dan berteriak. Kegembiraan apa yang akan kamu dapatkan tanpa aku? Melihat ini, Luyun terus membodohinya. Lalu apakah Anda ingin makan permen lollipop? Bolehkah aku mengajakmu makan lollipop malam ini? Kudengar ada naga yang enak. Longker sedang bergumul di dalam hatinya, dan dia sedikit enggan.
Kalau begitu biarkan aku memikirkannya. Tapi jika kamu menindasku, hati-hatilah, aku akan menggigitmu. Tanggapi masalah ini dengan serius dan tunggu hingga malam ini untuk membicarakannya. Berjanjilah untuk tidak membiarkanku mati di alam liar. Saat mereka berdua masuk lebih dalam, mereka akhirnya melihat monster babi hutan pertama. Lu Yun menginjak kakinya dan terbang seperti bola meriam. Naga raksasa itu memukulnya dengan suara. Setelah naga itu mengaum, sebuah kata merah muncul di kepala babi hutan. -221, babi hutan berhasil dibunuh. Yang lebih mengejutkan lagi, 4 atau 5 babi hutan mengikuti. Melihat itu saya bisa menjatuhkan babi hutan hanya dengan 1 pukulan. Lu Yun tersenyum canggung. Apakah terlalu mudah untuk mengalahkan monster? 11 Longkeer tersenyum dingin di sampingnya. Pria yang membosankan. Pada saat ini, lolongan serigala membuat mereka berdua kembali dari pikiran mereka. Kemudian terdengar auman selusin serigala. Minta saya untuk pergi ke serigala level 8. Bisakah saya mengalahkannya? Lu Yun tidak ragu-ragu, kepalkan tanganmu dan bergegas ke depan. Tapi hanya pukulan ringan, salah satu serigala langsung terbang. Selamat telah membunuh serigala liar. Pengalamannya akan meningkat 200 naga. Keir bosan dan meraba-raba bangkai serigala liar, mengumpulkan bangkai serigala liar dan memanen kulit serigala, yang membuatnya tertarik. Dia tidak menyangka bisa meledakkan peralatan dengan melawan monster liar. Aku ingin tahu apakah aku, sang putri, akan memakan kalian semua hari ini. Longkeer tertawa dan meraba-raba untuk memanen tarian kulit serigala, memanen senjata putih, dan tombak dilengkapi. Lu Yun, putri ini sangat beruntung. Lu Tong Changqiang datang untuk bekerja di VV. Mengapa senjata putih spiritual dari prajurit kesatria merupakan senjata putih pemula? Seperti kata pepatah, ada sesuatu yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Lu Yun menggaruk tanduk Longkeer dan berkata nakal, "Keir hebat, aku akan menghadiahimu permen lollipop di malam hari." Langkah ini membuat Longkeer segera melompat ke samping. Sambil memegang tanduk naganya sendiri, dia mulai menolak agar kamu tidak boleh menyentuh tanduk naga putriku. Itu adalah ekor kembar yang tidak akan pernah bisa Anda sentuh. Lu Yun terkejut. Dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah kalimat. Base camp alam naga sungguh membosankan. Di mata manusia Sigma, yang ada hanyalah kesalahan. Setelah suatu sore, monster di area pemula sedang menghadapi bencana. Ratusan serigala tidak lepas dari cengkeraman Lu Yun. Levelnya juga mencapai level 8 dalam sekejap. Saya juga membawa beberapa senjata baju besi kain putih. Saat ini, Lu Yun sampai di bagian terdalam hutan. Kebetulan ada beberapa siswa berseragam sekolah berlari cepat. Jin membunuh monster inti hutan. Saya tidak tahu mengapa mereka berlari ke area level rendah ini. Sekelompok besar dari mereka, monster level tinggi level 15 bergegas mendekat. Cepat dan lindungi guru dan guru di belakang Anda. Saya menuduh Anda pencuri. Mengapa Anda harus melarikan diri dulu? Cepat lindungi si Zi. Dia akan ditangkap dan keluar dari sini. Jika kamu, seorang satria, jangan hentikan aku. Apa gunanya menyebutku pencuri renyah? Keduanya saling memandang. Sekilas, kecepatan kakiku sedikit meningkat. Dalam situasi saat ini, mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat Lu Yun, setelah Xin Xin menggelengkan kepalanya dan mengingatkan saudaranya untuk melarikan diri. Di belakang mereka semua ada monster super level rendah. Tidak aneh kalau kamu tertinggal. Kami menelan air liur kami. Lu Yun mengangguk, tapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang mereka. Saya melihat serigala salju sekitar level 15 memimpin, dan mereka datang untuk membunuh mereka dalam jumlah besar. Adegan ini membuat mata Lu Yun tiba-tiba berbinar. Apa ini? Sekelompok monster tingkat tinggi yang menakutkan jelas merupakan sebuah pengalaman yang indah. Bao Longkeer juga tanpa sadar menelan ludahnya. Lu Yun melihat tidak banyak orang dan datang. Pencuri itu menatap ke arah Yun Yun dan melirik 2 kali. Lihatlah dengan jelas senjata putih sekunder yang dia pasang. Nafas putih tingkat 4. Mo Xin menggelengkan kepalanya. Dia adalah anak yang bodoh. Dia pantas mati. Dalam sekejap mata, semua tim yang melarikan diri telah meninggalkan zombie. Para siswa di SMP Shishi nomor 3 juga termasuk yang jenius di antara yang jenius. Saya baru saja mengganti pekerjaan saya kemarin, tetapi saya adalah penyihir level 10. Profesinya pun semakin maju. Karena percaya diri,
Pendeta tahu guntur dan kilat. Dia memimpin sekelompok teman sekelasnya ke wilayah monster level 10. Tapi saya tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi. Untuk berlatih, tambahkan semua atribut ke kekuatan mentalnya. Berdasarkan sifatnya, dia hanyalah mayat yang menyedihkan. Jam 5 adalah yang paling lambat di grup. Bisakah seseorang membantu saya? Gadis itu berteriak ketakutan. Tapi semua orang pura-pura tidak mendengar Snowball. Saat ini, hal itu sudah berada di atas kepalanya. Zombie Vision menutup matanya dengan putus asa. Saat itu, seorang kesatria tanpa tunggangan tiba-tiba berlari keluar. Tombak putih itu berubah menjadi pedang merah sepanjang 30 kaki. Dalam sekejap, kepalanya dibelah. Kulit serigala salju negatif 456 negatif 286. Kata-kata berdarah juga muncul di kepala serigala salju. Mata zombie itu tiba-tiba melebar, memalingkan kepalanya untuk melihat dengan mata terbelalak. Saya melihat seorang kesatria dengan senyum berdarah, memegang tombak seperti dewa perang. Para zombie terkejut saat mereka bergegas menuju serigala. Menyadari bahwa pria di depannya hanya berada di level 8. Dia mengingatkannya dengan cemas, jangan pergi ke sana lagi. Ada terlalu banyak monster. Dulu kamu pasti sudah mati. Tapi pemuda itu sepertinya tidak mendengarkannya. Umumnya masih mengurus urusannya sendiri. Dia bergegas ke kelompok monster. Luyun benar-benar tidak mendengarnya berbicara saat ini. Telinganya sudah tertutup oleh banyak sekali suara notifikasi. Membunuh serigala salju level 15 akan menambah 500 poin pengalaman. Luyun mengayunkan tombaknya dengan sembarangan. Satu skillnya bisa membunuh beberapa serigala salju secara instan. Saya ingin pergi ke kekayaan yang menghancurkan surga ini. Biarkan saya melihat siapa yang berani menghentikan saya berkelahi. Ia juga tidak lupa memasukkan semua poin atribut ekstra ke dalam kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya mencapai 117 poin yang menakutkan dalam sekejap. Ditambah lagi ksatria naga 20 kali lebih menakutkan. Berkat berkahnya, vitalitas Luyun melonjak hingga 2000 poin. Saat Luyun menyerang, tumpukan bahan langka juga berjatuhan. Di belakangnya, Long Kanet. Saya dengan senang hati melompat-lompat dan mengumpulkan bahan dan peralatan satu persatu. Wah, kalung serigala putih ini juga cantik sekali. Aku pergi ke yang biru ini dengan tombak tulang serigala. Luyun mengambil peralatan yang diserahkan oleh Long KR. Tombak tulang serigala Daxi tidak hanya memiliki 9 atribut, kekuatan, dan 10 ketangkasan. 5 kerusakan meningkat sebesar 3%. Hasil Luyun langsung naik ke level berikutnya. Hanya dalam waktu setengah jam, hampir 100 serigala salju membayangi senjatanya. Level Luyun juga telah mencapai level 10. Selamat mendapatkan skill profesional Justice Taunt yang dapat mengganggu skill lawan. Footbar membuat lawan harus menyerang dengan basic attack. Anda juga mengurangi kerusakan yang diterima oleh target yang diejek sebesar 70% selama 10 detik. Pada saat ini, auman serigala terdengar lagi. Suara ini jelas lebih keras dari serigala salju sebelumnya. Ekspresi zombie itu menjadi gelap. Bos akan datang. Di belakang kawanan serigala, seekor serigala salju yang serba putih dan tingginya lebih dari 2 meter perlahan datang. Analisis sistem bos menyelesaikan tingkat kelangkaan Snow Wolf Lord Silver. Serangan bintang 2 295. Kelemahan 5000 HP. Dalam proses perlindungan anak, evaluasi cedera pada kaki kiri. Ini adalah serigala betina yang kehilangan anaknya. Saat ini dalam keadaan marah. Luyun segera bersiap. Ini adalah pertama kalinya dia berperan sebagai bos. Dia sedikit bersemangat tapi juga sedikit gugup. Pengalaman bos hari ini adalah milik saya. Master Zombie memandang Luyun dengan kaget. Seorang profesional tingkat 10, dia sebenarnya harus melawan bos perak level 15. Dan ada ratusan bawahan di sekitar bos. Jika saat ini telah ditempatkan di masa lalu, Zombie Master pasti tidak percaya bahwa tombak itu menusuk kaki kiri Snow Wolf Lord dengan akurasi yang tak tertandingi. Raja Serigala Salju kesakitan. Dia segera mengambil cakarnya dan mulai melawan. Tapi Luyun mengelak dan mengelak. Di saat yang sama, tebasan nafas naga berkobar juga menghantam serigala salju dengan keras. Hanya dalam satu putaran, sepertiga bar kesehatan Lord Snowwolf menghilang. Zengi mengejek Luyun dengan serangan kritis terus-menerus. Akibatnya, Tuan Serigala Salju hanya bisa menggunakan serangan dasar pada Luyun. Setelah beberapa saat, Raja Serigala Salju melayaninya dan berakhir. Bibir zombie itu sedikit bergetar. Jumlah informasi saat ini terlalu banyak. Dia tidak bisa pulih.
Bagaimana ksatria ini bisa begitu kuat? Betapa kecilnya aku dibandingkan dia. Selama telah membunuh serigala salju bintang 2, nilai pengalaman Tuan meningkat sebesar 150.000. Level warna sempurna ditingkatkan ke level 12. Selama telah mendapatkan gelar Land Boss Hunter, judul ini membutuhkan pembunuhan bos 1 tingkat untuk mendapatkannya. Selama telah mendapatkan hadiah perlengkapan perak dan helm hunter. Di saat yang sama, Tuan Serigala Salju tiba-tiba membuka matanya. Beberapa peralatan dan material meledak dari mulutnya. Serigala salju yang tersisa telah melarikan diri karena kematian tuannya. Longkeer melihat pemandangan ini dengan penuh semangat. Wow, dipenuhi dengan begitu banyak hal baik. Bisakah kamu menyentuh semuanya untukku? Lu Yun memandang Longkeer dan memutar matanya. Jika Anda menyentuh entitas tersebut, apa yang harus saya sentuh? Mendengar ini, Longkeer mengedipkan matanya yang besar dan berkata sambil bercanda, "Aku akan melakukannya." Melihat ekspresi Lu Yun yang terdiam, dia segera mengaktifkan mode centil. "Suamiku, tolong, maukah Anda mengizinkan saya menyentuh harta karun ini?" Lu Yun mengangguk tak berdaya. Ayo, aku akan memberikan semuanya padamu." Blue Snow Wolf Shield menjadi 1 Wolf King's Heart City. 2 Wolf King's Heart City 1 misi runtuh. Menyelesaikan deskripsi misi halaman pertama Snow Wolf Lord, bos perak level 20 Tai Yuan. Ketika putra Snow Wolf Lord diusir, Snow Lord sangat marah. Terlepas dari luka-lukanya, dia memanggil pasukannya. Bersiaplah untuk menyerang wilayah Tie Biwan. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan sekelompok penduduk setempat yang misterius di jalan. Pada akhirnya, Yun diubah menjadi token ini. Isi misinya adalah pergi ke wilayah Taman Tiebi. Dapatkan hadiah apapun karena telah merebut kembali anak-anak Raja Salju. Lord Snow Wolf duduk sepanjang sore. Lu Yun bisa dikatakan mendapat banyak keuntungan dan pergi. Saat saya pulang dari pertarungan, Longkeer juga bersorak. Akhirnya saya bisa pulang dan makan lollipop. Lu Yun, kamu tidak bisa berbohong padaku. Jika kamu tidak punya lollipop yang enak, aku akan menghajarmu. Segera setelah mereka meninggalkan area leveling, ponsel Lu Yun memulihkan sinyalnya. Terdengar bunyi bip berita. Ponsel Lu Yun hampir macet. Saya melihat banyak pesan dari kepala sekolah. Isi umumnya adalah, "Lu Yun, kota telah memutuskan untuk mengecualikan Anda dari mengikuti ujian profesional. Anda akan langsung direkomendasikan ke institusi akademik tertinggi, Universitas Mou." Sisanya adalah pesan dari beberapa teman sekelas dekatku. Terlihat dari teks yang dikirimkan oleh Yoyun bahwa dia sangat gembira dengan masalah ini. "Ayah angkat, putra Anda sekarang berada di level 4. Tolong puji berita di kelompok kelas. Saat ini juga sedang berjalan lancar. Karena selama mencapai level 5, Anda dapat mengikuti ujian profesional." Teman-teman sekelasnya mulai mengobrol di dalam. Lu Yun mengirim pesan dengan tenang, "Kakak Song, berapa umurmu sekarang?" Zhao Qingsong di sisi lain memiliki nada yang menarik dan acuh tak acuh, "Tidak layak untuk disebutkan. Saya baru di level 8, tetapi saya masih belum merasa cukup. Lagi pula, pasanganku adalah zombie yang hebat." Aku sedikit menyesal pada saat yang sama. Mereka melihat pidato aneh Zhao Qingsong. Banyak siswa yang ingin segera memukulnya. "Siapa itu? Tanyakan pada Zhao Qingsong di level apa dia berada. Apakah kamu tidak tahu dia sedang pamer?" Lu Yun melihat penampakan hantu Zhao Qingsong. "Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, tidak ada gunanya menyebutkan kapan kita akan menunggu. Anda harus bekerja lebih keras. Jangan meniru saya. Saya jelas memiliki istri mitos, tapi saya hanya ingin bermalas-malasan dan tidak mengupgrade. Saya tidak hanya memutarnya sepanjang sore, tetapi hanya 12 episode. Berapa 12 episode sobat? Kamu begitu tidak tahu malu?" Zhao Qingsong langsung marah. Bukankah ini murni penindasan? Saat Lu Yun sedang mengobrol, Longkeer sedang makan permen lollipop di sampingnya. "Sekarang lewat sini, sekarang lewat sana. Hanya saja, jangan menggigit dengan gigi." Lu Yun memandang gadis itu dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, "Enak bukan? Apakah kamu masih ingin makan malam ini?" Wen Yan Longkeer menunjukkan senyuman manis. "Lu Yun sayang, kamu orang yang baik." Saat ini, di kantor sekolah menengah nomor 1 Jinsha, kedua pria parubaya itu sudah bertengkar sengit. "Kepala sekolah Li, mengapa Anda memberikan kuota masuk Universitas Mou langsung kepada mahasiswa Anda? Sangat tidak adil bahwa seorang jenius legendaris akhirnya muncul di sekolah menengah ketiga kami tahun ini." Li Zheng tersenyum,
Aku mengerti suasana hatimu, tapi bukan saya yang mempunyai keputusan akhir mengenai masalah ini. Meski legendaris dan langka, tapi itu tidak sesering level mitos kita. Bukan? Kepala sekolah Wang jelas masih merasa tidak puas. Kepala sekolah Li, Anda dan murid-murid saya sama-sama memperjuangkan profesi. Kalau begitu ayo kita bertaruh secara langsung. Muridku, dia dipromosikan dari level 0 ke tingkat kota dalam 1 hari. Tidak apa-apa jika aku muridmu. Saya akan langsung menyerahkan kuota ini. Dan secara pribadi memberi kompensasi kepadanya dengan 100 koin emas. Begitu kata-kata ini keluar, Li Zheng tidak lagi tenang. Tidak sulit bagi seorang profesi pemula untuk mencapai level 8 dalam 1 hari. Namun tingkat 8 sampai 10 seperti ambang batas. Waktu yang dihabiskan dan risikonya juga akan tinggi. Lau Wang, kuota yang direkomendasikan ini diberikan kepada saya dari atas. Tidak ada gunanya kamu bertanya padaku. Kalau begitu aku tidak peduli. Aku sudah berjanji pada murid-muridku. Anda menjadikan raja saya yang berwajah tua seperti ini? Tidak peduli apa yang terjadi hari ini. Saya ingin bertemu pria kecil yang Anda sebutkan, kepala sekolah Wang. Saat ini, saya sedikit frustrasi, langsung berperan nakal di kantor Li Zheng. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu reaksi Li Zheng. Aku mengangkat teleponku dan bertanya pada Shishi. Datanglah nanti saat kamu ada waktu luang. 1 perjalanan ke Jinsha. Ada yang ingin kuminta padamu melakukan ini. Li Zheng langsung terdiam. Dia tidak punya pilihan selain mengangkat teleponnya dan menelepon Lu Yun. Saat zombie mendekat, pakaian gadis itu sedikit berantakan. Tapi kepala sekolah Wang tidak peduli. Sebaliknya, dia malah memuji Li Zheng. Ini adalah teman sekelas Shishi siswa kami. Profesinya adalah pendeta tahu petir dan kilat. Mengertikah Anda kandungan emas di dalamnya? Setelah mengatakan itu, dia membisikkan puisi lagi kepada para zombie. Kalau bicara tentang puisi, kenapa kamu linglung? Siswa yang Anda sukai akan segera datang. Jangan biarkan dia membandingkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun sudah membuka pintu dan masuk. Kepala sekolah, izinkan saya datang dan menjalani prosesnya. Ketika kepala sekolah Wang melihat pengunjung itu, dia menepuk zombie itu dan menulis puisi. Orang inilah yang mencuri kuota Anda. Anda bisa bersaing dengannya nanti. Mari kita coba untuk mendapatkan kembali kuota kita. Saat kita melihat siapa yang datang, kaki Jiang Shishi menjadi lebih lembut. Dia langsung teringat lautan mayat yang berantakan. Kepala sekolah, tolong biarkan aku pergi. Saya tidak menginginkan tempat ini lagi. Setelah zombie selesai berbicara, dia menutupi wajahnya dan berlari keluar. Kepala sekolah Wang sangat galak sekarang. Bukan apa maksudnya? Kepala sekolah Li Zheng menatap Lu Yun beberapa saat dan tiba-tiba berkata, Lu Yun, kamu berada di level berapa sekarang? Saya baru mencapai level 12. Ada apa? Kepala sekolah, hahaha. Ledakan tawa menggelegar terdengar di kantor. Dia memang seorang mitos jenius dalam pikiran kita. Lau Wang, sekarang tidak perlu melanjutkan taruhan kita. Kan? Kepala sekolah Wang tertegun untuk waktu yang lama. Hebatnya, dia terus menatap Lu Yun. Kemudian dia dengan enggan mengeluarkan sekantong koin emas dan menyerahkannya kepada Lu Yun. Lu Yun sedikit bingung. Kepala sekolah, apa ini? Hahaha, simpan saja. Seminggu setelah saya datang dan menandatangani perjanjian ini, saya pergi ke Universitas Mou untuk melapor. Setelah menandatangani perjanjian, Lu Yun pergi menemui kepala sekolah lainnya dan membawa pulang Long KR. Long KR mengambil ponsel Lu Yun dan menggambar secara acak. Dia tidak tahu cara mengoperasikannya. Tiba-tiba layar melompat ke grup, mengobrol di grup. Obrolan tentang nama berkisar dari lajang hingga kelompok cinta iblis batinia. Ekspresi Lu Yun tiba-tiba berubah. Tunggu sebentar. Berikan aku teleponmu secepatnya. Long KR belum bereaksi. Saya melihat foto dengan wajah manusia dan tubuh kuda muncul di layar. Wajah Long KR langsung memerah. Dia membuang teleponnya karena malu. Dan menutup matanya dengan tangannya. Gangster, mataku sudah tidak bersih lagi. Lu Yun mengambil telepon dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana Anda bisa menyalahkan dia atas kenyataan bahwa ponsel remaja laki-laki tidak pernah bersih? Tapi kemudian pikirannya berubah. Jika Anda tidak bisa menjelaskannya, maka Anda tidak bisa menipunya? Dengarkan aku. Apakah gambar ini diposting oleh orang lain? Bagaimana saya bisa membatasi apa yang orang lain katakan? Saya orang yang jujur. Ini bukan urusan saya. Long KR menatap Lu Yun dengan curiga.
Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Kepastian tenang Luyun adalah ya. Kalau tidak, jika kita mencobanya saat kita pulang malam ini, aku tidak akan pernah menyentuhmu. Dan aku beritahu kamu, dunia manusia sangat berbahaya. Kamu hanya aman jika kamu bersamaku. Longkeer tertegun sejenak setelah dibodohi. Tanpa sadar, dia mengikuti Luyun pergi. Segera setelah itu, pintu kamar mandi dibuka. Longkeer keluar dengan mengenakan sandal yang satu ukuran lebih besar. Noda air di tubuh gadis itu belum sepenuhnya kering. Dan rambutnya yang basah tergerai seperti air terjun. Membungkus hati Luyun yang gelisah. Di mana aku harus tidur di malam hari? Luyun menunjuk ke satu-satunya kamar tidur dan berkata, tidur saja di dalamnya. Aku akan tidur di sofa malam ini. Longkeer menghela napas, maka aku akan merasa lega saat menemui sang putri malam ini. Meski keduanya keluar dari kamar nikah, mereka sudah dianggap sebagai suami istri. Tapi Longkeer masih membawa hati seorang gadis. Longkeer sedang tidur di kamar tidur. Dan ketika dia menyedot selimutnya, masih ada aura Luyun. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Sesosok menyelinap masuk dengan tenang. Longkeer sangat ketakutan sehingga dia berseru. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu ingin tidur di sofa? Luyun menggaruk kepalanya. Dia berkata dengan wajah polos, tetapi di luar ada nyamuk. Mari kita bahas sedikit hari ini. Sudah kubilang aku seorang pria sejati. Jangan khawatir. Longkeer sedikit santai. Oke, kalau begitu kamu harus menepati janjimu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan kakinya ditahan. Luyun, yakinlah, aku merasa kakimu terlalu dingin. Biarkan saya membantu Anda menghangatkannya. 2 jam kemudian, Longkeer putus asa. Melihat ke langit-langit, dia tidak akan mempercayainya lagi. Itulah yang dikatakan Luyun. Keesokan paginya, ketika Longkeer melihat Luyun duduk di sofa di pintu kamar tidur, dia mengucapkan serangkaian kata. Tak berdaya untuk berbohong, emas menipu naga. Jin Luyun tersenyum canggung. Oke, jangan marah, aku akan membelikanmu permen lollipop besok. Wajah Longkeer berubah menjadi hijau ketika dia menyebut lollipop. Luyun, saya tidak ingin makan permen lollipop lagi. Orang jahat sedang sarapan. Luyun tidak bisa tidak memikirkan petunjuk di panel sebelumnya. Pengendara akan berbagi 80% dari seluruh status dengan pengendara. Longkeer merasakan tatapan tidak ramah. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Kenapa kamu menatapku dengan sangat manis? Tahukah Anda bahwa ksatria perlu memiliki tunggangan? Tentu saja, tapi itu bukan urusanku. Luyun berkata terus terang kata demi kata. Saya seorang ksatria naga. Longkeer tertegun pada awalnya. Lalu aku marah dan menginjak wajah Luyun. Sulit bagiku untuk meyakinkan diriku sendiri. Sebagai istrimu, sekarang kamu benar-benar ingin aku menjadi tungganganmu. Sekali saja, oke? Tolong, jangan berpikir tentang orang jahat. Setelah Luyun selesai makan, keduanya datang ke Sense Professional Exchange Center. Ini adalah tempat paling makmur di Jinsha. Dan barang-barang di dalamnya sangat mahal. Luyun jarang datang ke sini. Hanya saja hari ini adalah hari di mana dia dan Zhang Qingqing membuat janji untuk naik level. Sebelum itu, dia ingin membuang semua perlengkapan berlebih. Luyun baru saja masuk, seorang gadis berlari. Pria tampan, apakah kamu seorang ksatria? Apakah Anda ingin bergabung dengan tim kami? Tim kami semua adalah tim, saya tidak sanggup menanggung kerusakannya. Kami memiliki pencuri tingkat 7 bernama Yun Yun. Mendengar ini, dia menoleh ke samping dan menjawab dengan sopan. Maaf, hari ini saya memiliki tim pencuri level 7 yang menarik napas lega. Lupakan saja, kita berempat saja yang akan pergi. Orang-orang meremehkan kami. Luyun tersenyum dan berkata, dia sangat tidak menyukai tim ini, karena kesenjangan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Namun, Luyun tetap berkata, saya sarankan Anda menunggu lebih lama lagi. Akan sangat berbahaya jika melakukan hal seperti ini. Ayo cepat pergi, berhentilah memandang rendah orang-orang di sini. Setelah mengatakan itu,
Gadis pencuri itu mendengus dingin dan meninggalkan area perdagangan. Luyun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengeluarkan koran dan menyebarkannya ke tanah. Tempatkan semua piala sebelumnya. Dia mulai meniru orang-orang di sekitarnya dan berteriak. Koin emas peralatan putih DJ. Sepotong bahan tingkat D. Penjualan grosir besar hanya berlangsung 10 menit dan berakhir. Setelah itu, banyak orang yang tertarik dengan teriakannya. 10 menit kemudian, dia menghitung. Keuntungan hari ini adalah 247 koin emas. Selain 100 koin emas yang diberikan oleh kepala sekolah Wang sebelumnya, itu bukanlah jumlah yang kecil. Saat ini, Zhang Qingqing juga datang. Dia datang pagi-pagi sekali. Hari ini Anda bertanggung jawab untuk berbaring dan guru akan membantu Anda naik level. Saat kamu menjadi terkenal, aku akan menyombongkannya. Anda adalah mantan murid saya. Hahaha. Kalau begitu aku akan merepotkan guru cantik kita hari ini. Antara berbicara dan tertawa, keduanya melangkah ke garis pertahanan pantai Jinsha. Di belakang mereka, pencuri baru itu berkata dengan keras, "Haha, apa yang dilakukan orang tanpa perlengkapan ini di peta di atas level 20 hingga 30? Saya khawatir dia bukan tuan muda dari keluarga kaya yang menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk membantunya meningkatkan." Pendeta yang baru saja memberikan kesan baik pada Luyun sedikit tidak senang. Namun jika outputnya tidak mencukupi, saya memperoleh sangat sedikit pengalaman. Akan lebih baik jika melawan monster level rendah saja. Saat pendeta sedang kebingungan, tiba-tiba pemanah itu berkata, mereka pasti punya cara khusus untuk naik level. Selama kita mempelajari cara melakukannya, kita mungkin bisa membunuh monster yang melampaui level. Wanita klasik, mata si pencuri berbinar. Anda benar, beberapa orang telah menggunakan keunggulan medan untuk meningkatkan. Jika kita mempelajari hal ini, saya rasa tidak akan ada yang berani menganggap remeh kami sebagai inti tim di masa depan. Begitu dia mengatakan ini, keberatan orang lain berhenti. Itu saja, keempat wanita itu diam-diam memasuki garis pertahanan pantai Jinsha. Itu adalah peri elemen api tingkat tinggi, tapi dia dikejar laki-laki dan lari kemana-mana. Tidak hanya meminta beberapa lagi, saya ingin membawa semuanya pulang. Melanjutkan episode sebelumnya, gerombolan pencuri wanita baru saja memasuki ruang bawah tanah. Tidak jauh, lalu terdengar suara benturan senjata. Ditemani oleh manusia ikan, teriakan aneh itu. Saya melihat lusinan orang di depan saya. Mereka bertubuh pendek, sudut mulutnya masih panjang, dan monster bersirip itu menginjak air. Sang bertarung dengan pendekar pedang wanita. Sedikit saja jentikan pedang, selusin murloc kehilangan sepertiga kesehatannya. Saya melihat hampir 100 manusia ikan mengikuti di belakang saya. Saat ini, pencuri itu tertegun. Dia tidak mengerti mengapa orang ini menyebabkan begitu banyak monster. Saya melihat beberapa pendarat di depan saya melepaskan skill Justice Stone mereka. Sekelompok manusia ikan mengelilinginya. Serangan dasar menimpa Luyun satu persatu. Serangan seperti itu mau tidak mau membuat kaki pembunuh wanita yang mengintip itu menjadi lemah. Dia bisa menjamin hal itu. Jika orang itu adalah dia pasti akan dicabik-cabik oleh manusia ikan tingkat 20. Ketika Luyun, yang dikelilingi oleh manusia ikan, hendak melawan, tiba-tiba mengejar kamar pengantin Titus dan berhasil membuka kunci sistem ikatan mitos dan membuka kunci ikatan saat ini sebesar 20%. 10% hadiah obligasi benteng naga, 20% dari hadiah obligasi dan darah mendidih disumbangkan ke Chun Xiao. Mengapa obligasinya hanya 20%? Luyun terlihat sedikit bingung. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Benteng naga sebenarnya memiliki atribut yang meningkat sebanyak 30. Ini adalah perisai yang digunakan oleh ksatria naga. Kerusakan fisik yang diterima tuan rumah berkurang 50%. Saat ini, dengan berkah darah yang mendidih, HP Luyun juga mencapai 3000 serangan murloc yang brutal. Baginya, itu seperti melihat. Sekarang dia diperkirakan berada di bawah level 30. Semua kawasan hutan tidak menjadi masalah. Luyun mengangkat tombaknya dan tiba-tiba mengayunkan tebasan nafas naga yang menyala-nyala. Saya hanya melihat kumpulan kata-kata berdarah menyala di kepala manusia ikan. Lalu, satu demi satu, manusia ikan terus berjatuhan. Zhang Qingqing dan Luyun tidak membentuk satu tim. Luyun selalu mengandalkan ejekan yang benar untuk menarik kebencian. Ini memberinya hampir semua pengalaman monster,
Jadi tidak apa-apa. Pencuri perempuan itu sangat mati rasa. Bagaimana dia pernah melihat adegan membunuh monster tingkat tinggi? Pendeta itu dengan hati-hati menarik lengan si pencuri. Saudari, ayo kembali. Kami benar-benar tidak bisa mempelajari metode leveling ini. Pencuri perempuan itu menghela nafas dan ayo pergi. Ayo pergi. Sebelum pergi, dia menatap Luyun dalam-dalam dan berkata, mau tak mau aku merasa tidak senonoh di hatiku. Alangkah baiknya jika dia mengajak saya untuk meningkatkannya. Dia terlihat sangat tampan. Entahlah, apakah masih ada kekurangan barang? 4 jam kemudian, Luyun sudah dikelilingi oleh sekelompok murloc yang lucu. Masih banyak lagi peralatan yang terekspos. Pengingat yang mempesona bahwa level Anda telah mencapai level 17. Sang King mengitari Luyun. Tiba-tiba dia menempelkan wajahnya tepat ke wajah yang ada di depannya dan berkata dengan serius, kamu sudah dewasa. Apakah Anda akan melupakannya saat pergi ke kota kekaisaran? Kenapa mata Yuyun berputar gugup? Hubungan kami sangat kuat. Sang King menatap mata Luyun untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama, katanya, saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri. Jika aku bilang aku sedang jatuh cinta, apakah kamu percaya padaku? Luyun terkejut. Dia merasa Sang King pasti sedang menggodanya. Guru, jangan salahkan saya karena bersikap tidak masuk akal. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Sang King. Mengedipkan matanya yang besar, menatapnya sedetik berikutnya. Sang King tiba-tiba menarik tangannya. Apa yang dia pikirkan? Saya berani memanfaatkan guru. Saat itu, sekelompok orang muncul di belakang mereka berdua. Level orang-orang ini umumnya di atas level 30. Pemimpinnya memandang Luyun dan berkata, saya mengganggu kalian berdua. Sekarang tempat ini diambil alih oleh Sense Magician's Guild. Harap mundur dari garis pertahanan pantai Jinsha. Mendengar ini, Sang King sedikit mengernyit. Bisakah kalian makan area leveling sebesar itu? Luyun menarik lengan baju Sang King. Dia takut wanita ini akan mulai berhubungan S3KS dengannya. Sense Magician's Guild berada di peringkat 5 besar di Sense. Ada lebih dari 200 anggota. Guru, ayo pergi. Pemimpinnya tersenyum sedikit. Terima kasih atas pengertian Anda. Setelah 1 jam, kamu bisa masuk ke Dungeon lagi dan menunggu sampai kalian berdua tidak jauh. Sang King berkata sambil berpikir. Pria tadi adalah Cao Menglong, wakil presiden dari Persatuan Penyihir. Dia adalah seorang satria transferer level 45. Dengan level setinggi itu, dia sebenarnya sopan kepada kami. Dia sangat baik. Ketika mereka memasuki tempat istirahat, seseorang mengutuk, Persekutuan Penyihir benar-benar sombong. Area leveling bukan milik mereka. Mengapa Anda ingin membuang Persatuan Penyihir dari kami? Tunggu sampai King, yang levelnya 50, pergi ke Persatuan Penyihir dan menculik presiden mereka Fei Bingrou pulang. Saat istriku Luyun mengerutkan bibirnya, aku berencana untuk menjauh dari orang-orang ini, tapi begitu aku berbalik, baru saja bertabrakan dengan tubuh halus, saya Fei Bingrou. Siapa yang ingin membawaku pulang untuk menjadi istriku? Nada bicara wanita itu mengandung paksaan dari seseorang yang berkedudukan tinggi. Suara-suara yang baru saja mengumpat semuanya berhenti tiba-tiba. Ekspresi Fei Bingrou menjadi gelap. Melanjutkan, linemen pertahanan pantai Jinsha yang terhormat menyegarkan surat kabar tingkat berlian tingkat tinggi. Kami sedang membersihkan area untuk menangani bos ini. Jika Anda tidak takut dibunuh olehnya, silakan masuk bersama. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya perlahan memudar hingga dia menghilang. Setelah hening beberapa saat, serangkaian seruan tiba-tiba terdengar. Keterampilan dari Continuing Mage profesional yang epik. Dia benar-benar bos tingkat berlian Fei Bingrou, Persekutuan Penyihir. Saya khawatir banyak orang akan mati kali ini. Sang King memandang Luyun Ruan dengan seringai di wajahnya. Aku melihatmu menabrakku. Luyun terdiam. Rona merah diam-diam muncul di wajahnya. Sang King mengerutkan bibirnya. Dia berkata dengan ekspresi bercanda, sayang sekali, ada beberapa hal yang belum bisa diajarkan guru kepada Anda. Kecuali apa? Kecuali Anda berani dan bisa membantu guru berlibur. Bagaimana ada di antara kalian yang bisa bertahan menghadapi hal ini? Dia meraih tangan Sang King. Pihak lain berjuang 2 kali tetapi gagal menariknya kembali. 1 jam kemudian, seseorang lari dari penjara bawah tanah dengan darah di kepalanya. Tidak baik untuk keluar. Bosnya berevolusi,
Raptor jatuh, semua orang tiba-tiba melihat ke arah garis pertahanan pantai Jinsha. Semakin banyak orang yang berhenti di sana. Kebanyakan dari mereka membawa Cao Menglong, yang terluka parah, dan dibawa keluar, tapi dia sudah pergi. Tampilan cantik sebelumnya, bos level berlian sangat kuat. Persekutuan penyihir Jinsha memiliki lebih dari 100 orang. Begitu banyak orang yang bisa membalikan mobilnya. Bukankah persatuan penyihir pasir bagus? Bahkan bos generasi keempat tidak dapat mengalahkan anggota serikat pekerja yang melarikan diri. Mendengar ini, dia mengutuk dan kentut pada orang yang berbicara dengannya. Kami langsung menangkapnya. Tapi bosnya benar-benar berevolusi. Hal ini mengakibatkan kami menderita kerugian besar. Lu Yun mengerutkan kening. Saat ini, keadaan darurat semakin banyak. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Ketika dia kembali ke rumah, Long Ke'er sedang bermain dengan berbagai pakaian, emas, sutra putih, stoking hitam memiliki gaya loli. Ada juga yang ala kampus. Wajah Lu Yun langsung menjadi gelap. Dari mana datangnya hal-hal ini? Anda memiliki Qian Long Ke'er. Sambil berbicara, saya mengangkat telepon saya dan memberi isyarat dengan aplikasi Meituan. Saya mengklik, klik, klik. Mereka tiba dengan cepat. Apakah barang-barang ini perlu ditukar dengan uang? Lu Yun kaget. Dia meraih telepon dan membalik-balik tagihan. Habiskan 167 koin emas hari ini. Saldo akun 13 koin emas. Dia tidak kekurangan 100 koin emas sekarang. Masih ada uang di gudang dari hasil penjualan material? Tapi Anda terbiasa menjalani kehidupan yang sulit. Dia selalu berhati-hati dan menyadari bahwa suasana hati Lu Yun sedang buruk. Long Ke'er menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Lu Yun, apakah aku melakukan kesalahan tanpa kamu berbicara denganku? Saya hanya mengucapkan dua kata. Kamu pasti marah padaku. Masalah sepele seperti itu tidak akan membuat Lu Yun menepuk pipi Long Ke'er. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkan. Ini juga dibawa keluar dari ruang pernikahan. Istri, bisa dibilang, keduanya merupakan kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Long Ke'er berjinjit, dia berbisik ke telinga Lu Yun dan berkata, tidak peduli apapun yang terjadi. Malam, saya dengan enggan menyetujuinya. Anda tidur di kamar tidur. Bisakah kamu berhenti marah? Mendengar ini, Lu Yun mau tidak mau memeluk Long dalam sekejap, dan Ke'er berjalan ke kamar tidur. 2,5 jam kemudian, sistem meminta Anda untuk menentukan tingkat cinta jodoh Anda. Tingkatkan level pembukaan obligasi saat ini sebesar 30%. Ikatan tersebut menghadiahkan keintiman naga api dengan hari Dewa Naga. Setiap kali Long Ke'er menyatu dengan suaminya, dia akan memberikan efek taktik api kepada suaminya. Sihir api meningkat sebesar 70%. Lu Yun terkejut karena dia 70% kebal terhadap kerusakan yang disebabkan oleh sihir api. Jika skill ini dilihat oleh penyihir api, maka akan menutupi kulitnya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Lu Yun tidak sabar untuk menemukan sekelompok monster api untuk berlatih. Keesokan paginya, Lu Yun dengan cepat mengirim pesan ke Zhang Qingqing. Ajak dia untuk menyikat elemen api bersama-sama. Elf Hunter terus mendapatkan salinannya. Salinan ini adalah monster rata-rata tingkat tinggi. Pada dasarnya di atas level 40. Lokasi di mana Lu Yun berada adalah di dalam hutan. Setiap pohon berwarna merah, dan masih ada api yang menyala-nyala. Sepertinya seluruh hutan seperti lautan api yang menyapu pintu masuk kosong ke tempat itu. Lu Yun tiba-tiba menyadari, tidak heran tidak ada seorang pun di sini. Bahkan jika Anda seorang profesional level 40, jika Anda tidak memiliki kekebalan terhadap api, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk. Just as Lu Yun was thinking, a sound of breaking wind came. Saat pendekar pedang itu hendak menyentuh alis Lu Yun, Long Ke'er mengulurkan tangan putihnya dan langsung membunuhnya. Be careful, the fire elemental elves are coming. Jangan mengambil tindakan. Jika Anda membunuh mereka, saya tidak akan punya pengalaman. Dozens of swordsmen shot towards Lu Yun's body. Lu Yun tidak melawan. Dia membiarkan pengguna pedang itu mengenai tubuhnya, tapi Lu Yun menyesalinya pada detik berikutnya. Even with 70% fire immunity, namun dampaknya yang kuat masih membuatnya tidak nyaman. At this moment, a monster was also exposed. Long Ke'er was overjoyed when he sallallahu alaihi wasallam said, dia layak menjadi manusia yang menunggangi naga. Saya tidak menyangka hal ini akan membawa mereka keluar. Pada awalnya,
Dia paling membenci manusia. Namun sejak bertemu Luyun dan merasakan nikmatnya pertemuan kecil, baru pada saat itulah dia menyadari betapa sempitnya visinya. Tubuh Luyun berubah menjadi riak merah. He rushed toward the fire elemental elves. The impact of the Dragon Fortress menyebabkan pihak lain mengalami pusing singkat, diikuti oleh serangkaian combo kecil halus untuk memanggil elemen api. Peri itu bereaksi dengan cepat. Dia segera menembakkan anak panah ke arah Luyun. Dengan berkah ejekan yang benar, nomor kerusakan berwarna merah akhirnya muncul. Setelah kehilangan 20 elf dengan serangan kritis, semua orang tercengang. Saya adalah monster level emas di level 40. Dalam kasus serangan yang masih kritis, dia sebenarnya hanya melakukan 20 kerusakan. Luyun juga hampir tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia sedikit khawatir dengan tindakannya. Apakah ini sedikit mendadak? Dia membenamkan diri di kepala peri elemen api. Meski lawannya memiliki 6.800 HP, ia tetap tidak bisa menahannya. Rangkaian serangan Luyun berlangsung selama 1 menit. Peri elemen api telah kehabisan pengalaman monster level 40 oleh Luyun, yang cukup menakutkan. Ini secara langsung membuat level Luyun menjadi 19. Hal ini membuat Luyun sangat gembira. Bagi yang lain, ini adalah tempat kematian, tapi meletakkannya di sini bersama Luyun adalah hal yang tepat. Dia pasti bisa melakukannya sendiri. Kurang dari beberapa menit di sini, Luyun membunuh beberapa elf elemen api. Tapi saya tidak tahu apakah itu atribut khusus dari salinannya, dan tidak memiliki alat peledak. Tepat ketika Luyun membunuh Zheng Huan, Zhang Qingqing. Sebaliknya, menantang bocah nakal ini di luar penjara bawah tanah. Kami jelas membuat janji untuk bertemu di sini pada jam 9. Ini bau? Tidak ada gerakan sekarang. Zhang Qingqing tiba-tiba teringat pada pasangan nikah Luyun, Long. Tapi bocah ini pasti bermain sepanjang malam, kan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah kita langsung kembali? Setelah berpikir lama, Zhang Qingqing masih mengirimkan pesan kepada Luyun. Pada saat yang sama, seluruh pinggiran pemusnahan klan elemen api, semua elf elemen api mengantarkan mimpi buruk yang paling menakutkan. Mereka dipukuli oleh manusia, dan mereka melarikan diri dengan kepala di tangan. Kekasihku, jangan lari, biarkan aku mencintaimu dengan baik. Sekelompok elf elemen api level 40. Pemandangan dikejar ke seluruh peta oleh Luyun level 19. Siapapun yang melihatnya akan menangis. Saat ini, Luyun sedang bersenang-senang. Ponselnya tiba-tiba berdering, dan Luyun berseru. Pantas saja dia selalu merasa seperti melupakan sesuatu. Ternyata Zhang Qingqing telah dilupakan. Guru Zhang, saya lupa memberitahu Anda. Saya sudah mulai menyikat salinannya terlebih dahulu. Zhang Qingqing segera membuat panik orang tingkat 18. Dia benar-benar menyelesaikan Dungeon level 40 sendirian. Bukankah ini tidak masuk akal? Anda seharusnya berada di luar sekarang. Tetaplah di tempatmu berada. Aku akan datang sekarang. Setelah saya buru-buru mengirimkan pesan ini, Zhang Qingqing segera menjadi pucat. Dia bergegas membuka salinannya. Pada saat yang sama, dia telah berdoa di dalam hatinya. Tapi ketika dia bergegas ke salinannya, aku langsung terkejut dengan pemandangan di depanku. Pada saat ini, seluruh lautan api di sekitarnya telah lenyap sama sekali. Sekelompok elemen api, para elf melolong dan berteriak. Luyun mengejar para elf itu kemana-mana. Kuncinya adalah saat dia mengejarnya, sambil membuat tawa jahat. Tidak peduli seberapa banyak kamu berlari, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Bahkan jika tenggorokanku patah karena berteriak hari ini, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan nagamu. KR telah mengikuti Luyun sepanjang waktu. Mendengar perkataan Luyun, dia sedikit cemburu. Orang ini tidak pernah mengatakan ini pada dirinya sendiri. Ia juga berharap Luyun bisa memperlakukannya dengan sikap seperti ini. Ekspresi Zhang Qingqing sedikit aneh. Luyun, kamu cukup pandai bermain. Luyun sedikit malu. Guru Zhang, apa aku hanya bergaul dengan mereka? Zhang Qingqing melihat ke arah sekelompok elf yang melarikan diri lagi. Meskipun para elf ini tidak memiliki fitur wajah, namun angkanya memang cukup bagus. Namun tidak mungkin orang awam bisa mengadakan pertemuan kecil-kecilan dengan mereka. Sosis hamnya boleh dicoba semuanya. Mari kembali ke topik. Tahukah Anda berbahaya jika Anda melakukan hal ini? Anda sekarang adalah mahasiswa yang diterima di Universitas Mongolia Dalam. Jika terjadi kesalahan, bagaimana saya harus menjelaskannya kepada atasan saya? Luyun juga menyadari kesalahannya. Shan tersenyum dan berkata, Guru Zhang,
Jangan marah. Apakah saya salah? Melihat sikap tulus Lu Yun dalam mengakui kesalahannya, Zhang Qingqing tidak banyak bicara. Dia mengeluarkan pedang panjang langsung dari ruang penyimpanan. Ini adalah pedang beku dengan kekuatan es. Jadi dia, yang secara alami kuat dalam elemen api, pergi ke sekolah menengah Jinsha nomor 1 pagi-pagi sekali untuk melamar pedang ini. Ini disiapkan khusus untuk Lu Yun. Lu Yun mengulurkan tangan dan mengambil pedang beku. Merasakan sentuhan dingin pedang di tanganku, aku merasa sangat terharu. Guru Zhang, terima kasih. Dengan pedang ini, saya pasti akan lebih senang bersama mereka. Belum lagi mengikuti guru. Guru akan membantu Anda melatih keterampilan Anda. Tetapi Zhang Qingqing masih sedikit bingung. Mengapa api di Shenlin menghilang, dan mengapa elemen api dikejar oleh Lu Yun, tapi dia tidak terlalu banyak berpikir. Aku hanya merasa semua ini mungkin sebuah kecelakaan. Peri elemen api dikejar ke seluruh tanah oleh Lu Yun. Aku sudah menahan napas di dalam. Sekarang ketika saya melihat seorang wanita datang untuk menindas mereka, saya menjadi cemas. Apa yang terjadi dengan monster penyalin itu? Kami juga memiliki pemikiran dan martabat. Elf berelemen api segera berhenti. Dia menembakkan panah marah ke arah Zhang Qingqing. Hanya saja pedang ini belum mendekat. Zhang Qingqing dibelah dua oleh Zhang Qingqing dengan pedang es. Lihat. Guru secara pribadi akan mendemonstrasikan kepada Anda apa itu seni bertarung. Peri elemen api ditekan oleh Zhang Qingqing selama seluruh proses. Dalam sekejap mata, sepertiga volume darah turun. Peri elemen api tidak ragu-ragu, memulai serangan balik dengan ratusan pedang menyala. Seperti hujan deras yang turun dari langit, ini sebenarnya langsung menyulut ornamen di tubuh Zhang Qingqing. Caoran, Zhang Qingqing memadamkan api tepat waktu, namun pakaian profesionalnya masih berlubang. Kulit putih terlihat samar-samar. Lu Yun tampak ketakutan. Saya takut kain yang terbakar itu tidak dapat membungkus kejahatan yang kuat ini. Namun sayangnya, kain-kain ini masih sangat kuat. Akhirnya, setelah 5 menit pertarungan sengit, Zhang Qingqing berhasil membunuh peri elemen api di depannya. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah seni bertarung. Selanjutnya Anda mencobanya sendiri. Lain kali saya akan membantu Anda. Biarpun kamu tidak bisa membunuh elemen api, para elf akan baik-baik saja. Bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang guru yang baik di level 18. Lu Yun mengangguk, berjalan maju dengan percaya diri. Melihat Lu Yun maju selangkah, banyak elf elemen api di kejauhan sepertinya telah melihat hantu. Mereka semua mundur 3 langkah, dan Lu Yun menggerakkan sudut mulutnya. Ambil langkah maju lagi. Kelompok elf elemen api mundur 8 langkah lagi. Aku bukan iblis pemakan manusia. Apakah kamu perlu begitu takut padaku? Berkat elemen api, elf tidak dapat berbicara. Kalau tidak, saya pasti akan memberi penghormatan kepada leluhur generasi ke-18 Lu Yun. Apa yang kita takutkan? Apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Dan melihat reaksi dari elemen api elf, Zhang Qingqing akhirnya menyadari kelainan itu. Kenapa aku merasa para elf ini begitu ketakutan? Saat ini, anak ini, peri elemen api tidak tahan lagi. Dia tidak tahan lagi dengan perasaan diburu. Dia segera mengambil inisiatif menyerang Lu Yun. Lu Yun segera sangat gembira karena naga raksasa itu bertabrakan, dan langsung bergegas mendekat. Sebelum elf itu sempat melancarkan serangan, Lu Yun dengan paksa mengejutkannya di tempatnya. Lu Yun mengangkat segel es tanpa ragu-ragu. Pedang itu diayunkan ke arah peri elemen api. Setelah melakukan semua ini, Lu Yun menyeka keringat di dahinya dan tersenyum sambil memegang pedang. Kembali ke Zhang Qingqing. Saya minta maaf, Guru Zhang. Saya masih belum mempelajari keterampilan medis Anda. Saya hanya tahu cara memotong dan memotong. Zhang Qingqing merasa tidak enak. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Bukan? Anda benar-benar membunuh elf elemen api level 40 dalam hitungan detik. Dia sebelumnya membunuh peri elemen api. Tapi butuh waktu hampir 10 menit. Anda benar-benar seorang satria naga level 18. Zhang Qingqing sendirian untuk waktu yang lama. Dan kemudian bertanya dengan kaget. Tingkat 18 Lu Yun menggelengkan kepalanya. Dia menunjukkan senyum cerah. Guru, saya level 19. Zhang Qingqing bahkan lebih terkejut sekarang. Sekarang dia tiba-tiba tersipu. Si kecil ini jelas sangat menakutkan, tapi agak memalukan memegang pedang dan senjata di depannya. Guru Zhang, sebaiknya kau ganti bajumu dulu. Nah, Zhang Qingqing menunduk dan berkata, baru pada saat itulah aku menyadari bahwa aku telah mengalami orgasme, dan mau tidak mau aku merasa malu dan kesal. Ketika saya melihat Zhang Qingqing, saya mengganti pakaian saya dalam sekejap. Lu Yun sedikit kecewa. Pada saat ini,
Ribuan indera pedang tiba-tiba memicu lautan api seperti hujan meteor. Ini sudah berakhir. Aku tidak bisa lari lagi. Mata Zhang Qingqing penuh dengan keputusasaan. Sambil memegang pedang beku di tangannya, dia dengan tegas berdiri di depan Lu Yun. Kamu pergi dulu. Guru di sini untuk sementara memblokir guru tersebut. Mengapa saya harus pergi? Lu Yun menanyakan keraguan di hatinya. Faktanya, elf elemen api ini telah melarikan diri. Hal itulah yang membuat Lu Yun paling tidak nyaman. Mereka sekarang bersatu untuk melawan bersama. Sebaliknya, hal itu menyelamatkan Lu Yun dari banyak masalah. Zhang Qingqing hampir tidak kembali setelah menarik napas. Mengapa dia pergi? Kenapa kamu bilang kamu pergi? Jika kita tidak pergi, kita berdua akan mati di sini. Zhang Qingqing hendak berbalik, memarahi Lu Yun, dan segera pergi. Di belakangnya, sosok Lu Yun sudah lama menghilang. Pada saat yang sama, suara Lu Yun datang dari depan. Guru Zhang, tonton saja dari sini, serahkan sisanya padaku. Murid Zhang Qingqing menyusut tajam, pikiranku tiba-tiba menjadi kosong. Apa yang akan dilakukan anak ini? Zhang Qingqing bereaksi terhadap hujan pedang yang memenuhi langit dan menyulut lautan api. Sosok Lu Yun langsung tenggelam di lautan api. Lu Yun, Zhang Qingqing tiba-tiba merasakan sakit di hatinya dan matanya merah. Dibandingkan dengan kegembiraan Zhang Qingqing, Long Ke'er jauh lebih tenang. Dia hanya berdiri di pinggangnya dan mengawasi. Dengan 70% kekebalan terhadap kerusakan akibat kebakaran, akan mengejutkan jika serangan ini bisa membunuh Lu Yun. Zhang Qingqing, wanita bodoh itu seperti ini. Aku masih ingin mencuri seorang pria dari putri ini. Dialah wanita yang paling memahami Lu Yun. Guru Zhang, apakah Anda menelepon saya? Tepat ketika Zhang Qingqing sedang patah hati, suara familiar tiba-tiba terdengar dari lautan api di depan. Zhang Qingqing tercengang, menatap kosong ke lautan api di depan. Saya melihat bahwa Lu Yun tidak hanya tidak terluka, bahkan pakaian di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Kamu baik-baik saja. Zhang Qingqing mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Tentu saja saya baik-baik saja. Saya 70% kebal terhadap kerusakan akibat kebakaran. Lu Yun menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dia sekarang sangat kuat sehingga dia tidak bisa dikalahkan sampai mati. 70% kebal terhadap kerusakan akibat kebakaran. Zhang Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini hanyalah sebuah keberadaan curang. Sikat matamu tanpa membahayakan. Sebagai seorang profesional di level 19, benar-benar dapat membersihkan lapangan tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Salinan monster level 40, dia layak menjadi pria yang saya, Zhang Qingqing, sukai. Pada akhirnya, di bawah penyiksaan Lu Yun yang sederhana dan kasar, kelompok elf elemen api ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Yun juga memperoleh banyak pengalaman. Namun, masih ada jarak antara level 20 dan level 20. Kita masih harus terus berburu monster. Hanya saja tidak ada apapun di pinggiran salinan yang dapat ditingkatkan oleh Lu Yun. Guru, saya ingin masuk lebih dalam. Oke. Lu Yun memandang Zhang Qingqing dengan penuh harap. Zhang Qingqing mengangguk. Dia segera mengungkapkan senyuman yang menarik. Jika itu teman sekelas Lu, tidak apa-apa bagi semua orang untuk masuk. Mulut Lu Yun bergerak-gerak. Aku merasa ada sesuatu yang menimpa wajahku. Itu adalah roda yang Long Ke'er gigit dengan marah dan dihentikan. Dengan kedua tangan memegang erat ujung rok. Rok ini hampir robek. Lu Yun adalah pasangan nikahnya. Tapi wanita ini mengucapkan kata-kata ambigu di depannya. Saat kedua pterosaurus itu semakin dalam, hutan api yang asli berubah menjadi lautan api. Ini seharusnya menjadi markas para elit elemen api. Mereka adalah monster level 40. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan segera mengungsi. Memahami Lu Yun mengangguk. Bagaimana dengan yang lain? Dia tidak tahu. Sejauh yang dia tahu, dia masih menghargai hidupnya. Saat itu, sebuah ledakan terdengar. Sesosok tubuh yang ditutupi oleh penghalang bergegas keluar dari lautan api. Sebenarnya ada seseorang yang mempraktikkan cinta di sini. Lu Yun tercengang. Awalnya mengira salinan ini sudah keluar. Apakah dia punya sendiri? Itu sebenarnya dia. Kenapa dia ada di sini sekarang? Fei Bingro mengerutkan kening. Kegugupan dan keengganan tertulis di wajahnya. Sejak kekalahan terakhir dari persatuan penyihir, dia memilih untuk datang ke sini. Saya ingin menemukan cara untuk mengalahkan macan tutul dari monster elemen api di ruang bawah tanah. Pada saat ini,
Lebih dari 10 elit elemen api tiba-tiba berubah menjadi lebih dari 10 bola api. Dia memukul Fei Bingrou dari arah yang berbeda. Fei Bingrou telah banyak berubah. Penghalang hitam itu langsung hancur oleh api merah. Berkat jubah ajaib mewah itu. Kalau tidak, kita pasti dalam keadaan telanjang sekarang. Fei Bingrou akan memanjakan matanya pada Lu Yun tanpa alasan. Ketika saya tidak tahu harus berbuat apa, saya secara tidak sengaja mengambilnya dari sudut mata saya. Kemudian saya menemukan Lu Yun dan 3 orang lainnya tidak jauh dari sana dan segera pergi dari sini. Para elit elemen api ini mengamuk. Lu Yun melirik Fei Bingrou. Dia tidak ingin duduk diam dan mengabaikan KR. Lu Yun tiba-tiba melihat ke arah Long KR. Setelah periode pelatihan ini, keduanya terhubung secara spiritual. Long KR segera mengerti. Maksud Lu Yun segera mulai membakar api di tubuhnya. Raungan naga yang keras tiba-tiba terdengar dari lautan api. Seekor naga merah besar melebarkan sayapnya dan bergegas keluar dari api. Ini adalah pelatihan sihir Long KR. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak ragu-ragu dan melompat, berdiri tepat di punggung Long KR. KR, kami tidak ragu untuk pergi ke Long KR. Langsung pimpin Lu Yun ke lautan api di depan. Selusin elit elemen api segera tertarik pada Lu Yun dan menyadari. Perhatikan bagaimana murid Lu Yun tiba-tiba berpikir, apa yang akan dilakukan orang ini? Apakah dia mencari kematian? Zheng Yi mengejek Lu Yun dan jatuh dari langit sambil mengaum. Ketika kerusakan dari atribut api elit ini menimpa tubuh Lu Yun, kekuatan api yang mengerikan membumbung ke langit. Sepertinya segala sesuatu di dunia ini akan terbakar habis. Kemudian sesuatu muncul dari Lu Yun. Angka kerusakan, -8 untuk serangan kritis, -1 untuk kerusakan akibat kebakaran. Apa yang terjadi? Bahkan Lu Yun merasakan kulit kepalanya mati rasa saat ini. Atributku terlalu abnormal. Bukan? Level Anda telah dinaikkan ke level 20. Setelah membunuh elit elemen api terakhir, cahaya redup muncul dari tubuh Lu Yun. Nafasnya pun seketika menjadi lebih kuat. Tapi ketika dia melihat panel kemajuan pengalaman, aku hampir memuntahkan seteguk darah lama. Saya terkejut menemukan 6, 9, 9, 9, 9, 1.099.000. Ini terlalu menakutkan. Lu Yun bergumam pelan. Aku baru saja akan kembali ke kedua gadis itu. Pada saat ini, lautan api yang tadinya tenang di sekelilingnya mulai mendidih lagi. Kemudian pilar api yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, langsung menjebak Lu Yun di dalamnya. Ekspresi Fei Bingrou berubah drastis. Bos dari kejadian ini, Elemental Lord Api, telah muncul. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung panik. Sekarang dalam postur ini, sepertinya saya bukan tandingan bos dalam hal ini. Pada saat ini, suara elemen api tiba-tiba terdengar. Long KR, dalam kondisi naga, mengulurkan cakar naganya. Lambaikan rantai api dengan lembut. Rantai api yang kuat ini, itu terpotong dengan mudah seperti ini. Tidak apa-apa, itu memang cakar jantan naga api yang dikaitkan dengan api. Cara ini sungguh ampuh. Saat rantai api terputus, penjara api juga langsung dibongkar. Bos terakhir, Elemental Lord Api, akhirnya muncul. Elemental Lord Api ini juga merupakan monster dengan api di sekujur tubuhnya. Hanya saja penguasa elemen api ini bukanlah makhluk humanoid. Itu seperti bola api. Detik berikutnya, api yang tak terhitung jumlahnya langsung meluas dari penguasa elemen api. Ini mengandung kekuatan yang sangat kejam. Bahkan Lu Yun merasakan ancaman yang kuat. Ini adalah tuan ledakan. Saat penguasa elemen api merasakan bahaya, skill ini akan terpicu secara langsung. Ini setara dengan menggunakan seluruh kekuatan sebagai bahan mentah untuk menghancurkan diri sendiri. Fei Bingrou dengan cepat berteriak ke arah Lu Yun. Saat Lu Yun lari dan meneriakkan kata-kata ini, suara Zhang Qingsu bergetar dan dia meledak. Lagi pula kamu juga merupakan ledakan penyalinan. Dia sebenarnya punya kemampuan menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu ingin menjadi begitu menjijikan? KR, tolong tinggalkan aku sendiri dan cepat pergi. Apakah kamu tidak takut dengan kegilaan kuda? Terkadang saya tidak berdaya ketika saya bangun sendirian. Apakah Anda lupa bahwa Anda memiliki atribut pengurangan kerusakan akibat kebakaran sebesar 70%? Penghancuran diri sang penguasa elemen api hanya akan berlangsung dalam waktu singkat. Pengurangan kerusakan elemen api Anda ditambah dengan keadilan, tidak masalah bagimu untuk mengejek penghancuran diri sang penguasa elemen api. Kenapa kamu begitu gila? Aku, Long KR, tampak tidak bisa berkata-kata. Ya, Lu Yun bereaksi dengan menampar keningnya.
dan wajah lamanya menjadi merah. Dan pada saat kelompok cahaya kuning pucat dilepaskan, tuan elemen api akhirnya menghancurkan dirinya sendiri dan gelombang kekerasan melanda. Api di seluruh salinan meledak dengan gila-gilaan. Zhang Qingqing dan Fei Bingrou, keduanya langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan ini. Setelah menstabilkan bentuk tubuh Anda, kedua wanita itu memandang dengan ngeri. Saya melihat tempat Lu Yun berada telah berubah menjadi lautan api. Dia melakukan ini karena dia menyelamatkanku. Ini semua salahku. Saya tidak bersedia masuk ke sini, gegabah, dan hanya menghapus salinannya. Fei Bingrou juga sangat sedih. Dia merasa sangat tidak nyaman dan mengira dialah yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Lu Yun, jadi bagaimana kamu akan menebusnya? Tiba-tiba terdengar suara bertanya. Entahlah. Fei Bingrou menggelengkan kepalanya, mata yang dalam penuh dengan kesedihan. Lalu jika aku memberimu kesempatan untuk berkomitmen, apakah Anda bersedia membalasnya dengan ini? Saya akan melakukannya, tetapi sayang sekali saya tidak lagi memiliki kesempatan. Namun, Fei Bingrou baru setengah bicara ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya membelalak tajam. Saya melihat Lu Yun dan Long Ke'er, yang telah berubah menjadi manusia lagi, perlahan berjalan keluar dari lautan api. Keduanya tanpa cedera, bahkan satu kakinya masih utuh. Lu Yun mengedipkan mata pada Fei Bingrou. Presiden Fei, saya mendengar semua yang baru saja Anda katakan. Karena kamu tidak keberatan menyerahkan dirimu kepadaku. Kalau begitu, bukan berarti aku tidak bisa menerima jawaban kasarmu. Namun, Lu Yun belum selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar tangisan yang mengerikan. Long Ke'er memukul pinggang Lu Yun dengan keras. Sepertinya Anda dalam kondisi fisik yang baik. Saya tidak dapat memuaskan kebutuhan Anda dengan satu layanan. Lu Yunshan tertawa dan dengan cepat menjelaskan, saya hanya bercanda. Bercanda. Long Ke'er berkata dengan dingin, jika kamu bisa berdiri dan bangun dari tempat tidur besok, andalkan aku. Long Ke'er sia-sia. Senyuman di wajah Lu Yun langsung menegang. Aku merinding di sekujur tubuhku. Dia sudah bisa membayangkan adegan dirinya disiksa. Zhang Qingqing melangkah maju dan menarik Lu Yun, dan mulai melihatnya. Apapun yang terjadi, aku harap kamu baik-baik saja. Nah, Guru Zhang sepertinya sangat peduli padaku. Lu Yun pura-pura tergerak. Kata-kata itu berkata, saya pikir Zhang Qingqing akan membela diri dengan sekuat tenaga. Siapa sangka Zhang Qingqing akan langsung mengakui bahwa aku sangat peduli padamu. Bukan? Jika berkenan, datanglah menemui guru malam ini. Guru juga akan memberikan perhatian lebih. Sebagai pria yang tidak berpengalaman di dunia, Anda, ini sama saja dengan godaan besar bagi Lu Yun. Sebelum Lu Yun setuju, dia melihat mata kanibal Long Ke'er dan berkata dengan cepat, rasanya tidak benar jika ada pria dan wanita sendirian di ruangan yang sama. Bukan? Saat ini, Lu Yun tiba-tiba merentangkan tangannya. Bola kristal merah yang terbuat dari kaca muncul di telapak tangannya. Ini adalah inti dari penguasa elemen api. Anakmu benar-benar menghasilkan banyak uang. Inti dari penguasa elemen api ini adalah alat bantu ofensif. Setelah dilepaskan, ia bisa meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan penghancuran diri sang penguasa elemen api. Lu Yun menghirup udara dingin. Jika demikian, itu sama dengan memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Bahkan jika Anda bertemu dengan profesional level 40, jangan takut. Anda baru saja membunuh elemen api. Hanya ini yang Tuhan punya. Zhang Qingqing tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Ya? Lu Yun mengangguk. Meskipun dia memiliki 20 poin keberuntungan, tapi tidak ada hal lain yang benar-benar keluar. Hampir ditingkatkan. Saya baru saja membunuh Tuan dan membawa 100 poin pengalaman. Lu Yun tersenyum dan menggaruk kepalanya. Kedua gadis itu tidak terlalu memikirkannya. Segera mengambil Lu Yun dari salinannya. Lu Yun, terima kasih kali ini. Kalau tidak, aku seharusnya mati di dalam. Jika ada yang dibutuhkan di kemudian hari, saya pasti tidak akan menolak selama saya bisa melakukannya. Setelah Fei Bingrou selesai berbicara, dia sudah memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Jadi aku segera pergi lagi. Melihat sosok anggun itu, Lu Yun berpikir keras, dan intuisinya memberitahunya. Fei Bingrou pasti menyembunyikan sesuatu saat dia datang ke sini. Saat ini, Lu Yun merasakan kelembutan di telapak tangannya. Ketika dia berbalik dan melihat, dia menyadari bahwa Zhang Qingqing sedang memegang tangannya. Guru Zhang, jangan katakan apapun. Jika aku bukan gurumu kali ini, saya kira saya harus tinggal di ruang bawah tanah dan tidak akan bisa keluar. Untuk mengucapkan terima kasih, Guru, saya memutuskan untuk berjanji kepada Anda.
Saya tidak mengerti maksud Anda. Yun Luyun ini sangat bodoh, saya tidak dapat berbicara sekaligus. Setengah jam kemudian, Luyun datang ke sebuah villa. Ini adalah kawasan villa mewah Jinsha. Ini adalah perlakuan yang diberikan kepadanya oleh sekolah menengah Jinsha nomor 1. Untuk imbalan, setelah diskusi panas yang berlangsung selama 2,5 jam, pimpinan sekolah menengah nomor 1 Luyun awalnya ada proposal tingkat tinggi. Hadiahi Luyun secara langsung dengan koin emas atau langsung berikan sumber daya atau sejenisnya. Namun kepala sekolah SMP 01 menolak. Kawan kepala sekolah, saya merasa bahwa kepemilikan eksternal ini digunakan sebagai imbalan. Ini merupakan penghinaan terhadap seorang jenius seperti Luyun. Setelah penolakannya yang sengit, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk menghadiahi Luyun dengan villa ini. Saya harap tidak peduli seberapa jauh Luyun melangkah di masa depan. Jangan lupakan hinaanmu juga. Ini juga karena Luyun tidak mengetahui isi pertemuan tersebut. Jika saya tahu apa yang dikatakan kamarad kepala sekolah, saya pasti akan sangat marah. Tolong beri saya sumber daya internal. Siapa bilang saya meremehkan hal-hal duniawi? Luyun mandi sederhana dan pergi tidur di malam hari. Adapun Long Keer, Luyun awalnya ingin Long Keer menemaninya. Tapi Long Keer tidak tahu mengapa dia kehilangan kesabaran, mengabaikan Luyun secara langsung dan memikirkan apa yang dia lakukan hari ini. Hati kecil Lu berubah menjadi senyuman. Dia perlahan-lahan tertidur, tetapi pada saat ini, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka, dan bayangan ganas muncul di luar pintu. Saat ini, Luyun sedang minum dengan Adipati You. Tentu saja, Anda harus yakin jika Anda tidak memperhatikan hal ini. Setelah Luyun tertidur, sosok itu, lalu dia mengendap-endap masuk ke dalam kamar. Kemudian dia menutup pintu, lalu dia datang ke tempat tidur Luyun dan mengangkat selimutnya, melepaskan dirinya dari pengekangan. Sebuah gunung besar muncul ke permukaan, hampir dalam sekejap. Luyun terbangun dari mimpinya, matanya membelalak ngeri. Saya melihat Long Keer begadang hampir sepanjang malam dan duduk di atasnya. Terlebih lagi, Long Keer sebenarnya memakai Zhang Qingqing. Saya mengenakan setelan hip hugging profesional hari ini, tapi apa yang kamu lakukan? Bagaimana menurutmu? Bukankah itu wanita yang sangat kamu sukai? Aku seperti yang kamu inginkan sekarang. Bukan seperti ini? Kamu tidak menginginkannya 1 jam kemudian. Long Keer berhenti bergerak dan melihat Long Keer bangkit. Luyun awalnya mengira semuanya sudah berakhir. Siapa sangka, tapi Long Keer tiba-tiba berjongkok. Bla 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 bla. Pukul 6:30 pagi saat bulan tertutup. Luyun baru saja tertidur. Dalam 10 menit, ponselnya berdering. Luyun kelelahan. Saat Anda melihat ID penelepon, dia segera menjadi energi. Kepala sekolah Li, mengapa Anda menelepon saya, siswa Lu? Hari ini adalah hari ujian kekuatan seluruh sekolah. Kenapa kamu belum sampai? Apakah kamu sakit? Setelah mendengar kata-kata tes kekuatan seluruh sekolah, Luyun secara refleks duduk dari tempat tidur. Sesuai peraturan sebelumnya, ketika pernikahan universal selesai, sekolah akan memberikan waktu kepada siswa untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian tes kekuatan akan dimulai. Ini juga bisa dipahami sebagai penilaian kekuatan. Ingin masuk universitas terkenal untuk mengubah karir. Hasil penilaian ini juga lebih penting. Di hari yang begitu penting, dia sebenarnya lupa kalau sudut mulut Luyun bergerak-gerak. Saya memiliki keinginan untuk memarahi ibu saya. Kepala sekolah Li meminta maaf. Aku ketiduran? Aku akan segera ke sana sekarang. Luyun buru-buru menutup telepon. Lalu aku bangun dan mulai berpakaian. Ketika Luyun datang ke taman bermain sekolah, aku kaget dan tak bisa berkata-kata melihat pemandangan di depanku. Saya melihat mata semua guru dan siswa di sekolah tertuju pada mereka pada saat yang bersamaan. Kondisi Lucien nampaknya sangat buruk. Kamu seharusnya tidak bertengkar sepanjang malam tadi malam, kan? Luyun belum mengetahuinya. Tapi kemarin dia baru saja menyentuh elemen api. Awal dari genosida para elf telah menyebar. Oke, sekarang teman sekelas Lu ada di sini. Lalu kali ini tes kekuatan seluruh sekolah. Sekarang dia secara resmi mulai mendengar ini. Luyun terkejut. Lihatlah tatapan serius Luyun. Kerumunan tampaknya telah terbuka. Dan 2 saluran Ren dan Du langsung menjadi sangat mendidih. Ketika Luyun melihat reaksi semua orang, dia langsung menjadi kasar. Mengapa saya begitu bersemangat hanya untuk ujian? Penilaian secara resmi dimulai. Li Zheng mengulurkan tangannya ke depan, menggambar portal untuk diriku sendiri, juga muncul di depan semua orang. Li Zheng adalah penyihir luar angkasa yang langka.
Eksistensi yang lebih berharga dari profesi legendaris. Tidak ada guru untuk penilaian ini. Semuanya terserah Anda. Ketika Li dalam bahaya, dia menghancurkan kristal luar angkasa dan keluar dari penilaian. Li Zheng memandang semua orang dan berkata dengan keras. Setelah mendistribusikan kristal luar angkasa ini, Li Zheng Sao lah yang melanjutkan. Penilaian kali ini berbeda dengan penilaian sebelumnya. Selain lulusan SMP 01, 03 dan 06 juga akan berpartisipasi. Semoga SMP 01 kita bisa bersatu. Penilaian ini tidak hanya terkait dengan masa depan Anda. Hal ini juga terkait dengan kejayaan SMP 01. Jangan khawatir. Kepala sekolah, kami tidak akan mempermalukan SMP nomor 1. Para siswa berteriak serempak. Segera, semua orang akan masuk ke portal. Siswa Lu, tunggu sebentar. Tepat ketika Lu Yun hendak masuk ke portal, dia dihentikan oleh Li Zheng. Kepala sekolah Li Luyun menoleh untuk melihat Li Zheng dengan bingung. Li Zheng menepuk Luyun di depannya dan memegang tangan Luyun. Secara logika, Tuan Lu berkata, Anda tidak perlu mengikuti penilaian. Tapi Anda benar-benar perlu yakin dengan kehormatan sekolah menengah nomor 1 kita. Kepala sekolah Li, saya seorang Ksatria Naga. Luyun menepuk dadanya. Dijamin dia tahu betul. Jika kinerja Anda cukup baik dalam penilaian ini, maka Anda akan selalu menikmati sumber daya pendidikan terbaik. Segera setelah semua orang memasuki portal, tiba-tiba dua ledakan tawa terdengar dari belakang secara bersamaan. Hahaha, Lauli, pertarungan memperebutkan gelar Sense ini. Kami berdua ditakdirkan untuk menang. Yang bisa saya katakan adalah Anda pasti akan kalah kali ini. Mendengar dua tawa hangat ini, wajah Li Zheng tiba-tiba menjadi gelap. Saya berbalik dan melihat dua sosok. Keduanya tentu saja adalah kepala sekolah SMP nomor 3 dan SMP nomor 6. Sebelum hasilnya keluar, saya tidak ingin berbicara omong kosong kepada Anda. Aku ingin melihat lelucon Li Zhengku. Yang bisa saya katakan adalah Anda mencari di tempat yang salah. Li Zheng berkata enteng. Kepala sekolah SMP nomor 3 terkekeh. Seperti biasa, ayo kita minum teh dulu. Tak lama kemudian wajahnya dipenuhi garis-garis hitam. Segera Anda melangkah langsung ke dalam teh nikmat yang telah dihargai selama bertahun-tahun. Kalian berdua orang tua, selamat minum. Saya khawatir Anda tidak akan bisa minum lagi setelah hasilnya keluar. Meski Li Zheng berpikir begitu, tapi nyatanya, saya tidak tahu. Pada saat yang sama, setelah Luyun memastikan bahwa tidak ada bahaya, kemudian dia mengambil longkeer dan mulai menjangkau ke dalam hutan. Namun, saya belum membawa dua orang jauh ke dalam penjara bawah tanah. Tiba-tiba ada gerakan di depan. Saya melihat pohon kuno setebal 3 meter. Tiba-tiba ia bergetar hebat. Kemudian muncul wajah garang di batang pohon. Pohon kuno itu retak terbuka. Dan tawa yang menakutkan dan aneh terdengar dari sudut mulut. Bentrokan naga. Luyun tidak peduli dengan 3721 dan langsung membukanya. Naga raksasa itu bertabrakan dan jatuh dengan keras. Monster berbentuk pohon di depannya tercengang oleh tabrakan Luyun. Memanfaatkan pusing lawannya, Lu Shu membelah tangan kanannya. Dia langsung mengeluarkan wajah benteng naga, langsung ke perisai level platinum level 10. Persis seperti ini, senjata Lu Yundang mulai digunakan. Bang bang bang, beberapa pukulan melumpuhkan menimpa monster berbentuk pohon itu, dan dia pingsan. Ada puluhan lubang cekung di batang pohon. Apa sih manusia ini? Apakah kamu monsternya atau aku monsternya? Ya Tuhan! Positioning karakternya salah. Tapi saat Luyun hendak memberikan pukulan fatal pada monster berbentuk pohon itu, saya melihat tanah tempat pohon kuno itu berada mulai runtuh. Lalu tirai kayu yang menarik perhatian muncul. Monster pohon ini sebenarnya memiliki sepasang kaki. Lalu dia menyeret tubuh Juyun. Menoleh, kaki pendek yang perlahan mengembun. Ini sebenarnya bergetar lebih cepat dari roda. Luyun tercengang. Setelah segera bereaksi, dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, tebasan nafas naga api. Tiba-tiba, nyala api kecil itu berubah menjadi bayangan pedang yang berkobar, kayu kering dan api yang berkobar. Hasilnya harus berupa bentuk pohon yang kuat. Monster itu mulai menjerit, dan segera jatuh ke tanah, tidak bergerak. Aturan penilaian ini sangat sederhana. Setiap kali kamu membunuh monster, kamu akan mendapat 1 poin. Setelah penilaian selesai, siapa yang mendapat poin lebih banyak, peringkatnya tentu saja akan lebih tinggi. Luyun merasa jika semua monster di ruang bawah tanah sangat lemah, dia harus mendapatkan banyak poin. Tapi sayang sekali, karena ini adalah salinan percobaan. Oleh karena itu, pengalaman dan peralatan tidak akan hilang setelah membunuh monster. Setelah membunuh monster ini, Luyun tiba-tiba berhenti lagi.
Ada apa? Long Ke'er bertanya dengan bingung. Saya tidak tahu kenapa. Aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Sepertinya tak terhitung banyaknya mata jahat yang memperhatikanku. Apakah saya terlalu sensitif? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Luyun terus berjalan maju dengan langkah mantap. Tapi setelah beberapa langkah, Luyun berhenti lagi. Apakah Anda menemukan sesuatu? Long Ke'er mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya selalu merasa ada banyak pasang mata di sekitar saya yang menatap saya. Saya tidak yakin apakah ini ilusi atau bukan. Luyun melihat sekeliling lagi, tapi masih belum ada apa-apa di sekitar, kecuali pohon-pohon kuno yang tak terlihat ujungnya. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan. Luyun benar-benar melihat pohon kuno di depannya. Tampak sedikit gemetar, seperti domba. Ketika saya melihat Meng, saya sangat ketakutan sehingga saya merasa pintar. Untuk mengkonfirmasi penilaian Anda sendiri, Luyun menyerang dengan api yang ganas lagi. Long Xizhan mengangkat tangannya dan melemparkannya ke depan. Bayangan pedang merah jatuh di pohon kuno. Seluruh pohon kuno terbakar dalam sekejap. Kemudian pohon purba ini benar-benar tumbuh kakinya. Sambil berteriak, dia berlari dengan panik untuk menyelamatkan nyawanya. Melihat ini, mulut Luyun bergerak-gerak, tapi sebelum dia sempat bereaksi, lalu ada ratusan pohon purba yang padat di sekelilingnya. Mereka sebenarnya mulai gemetar hebat pada saat bersamaan. Kemudian di bawah tatapan ngeri Luyun, pohon-pohon kuno ini menumbuhkan kaki pada saat yang sama dan mulai berlarian. Penampilan ini seperti melihat Fei Hong. Luyun tercengang, melihat pemandangan ini, sudut mulutnya berkedut, dan tidak bisa berkata-kata. Pantas saja dia selalu merasakan emosi dingin di balik punggungnya. Semua pohon kuno di sini adalah monster yang menyamar. Luyun menyentuh wajah tampannya. Meski tidak ada cermin, saya tetap bisa merasakan wajah anggun dan anggun ini. Sama sekali tidak menakutkan. Long Ke'er memandang Luyun, yang penuh keraguan, dan mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Meskipun orang-orang ini hanyalah monster bawah tanah. Namun jika Anda memiliki kemauan spiritual sendiri dan tidak melarikan diri, apakah Anda ingin tinggal dan menunggu hingga berubah menjadi arang? Tidak bagus. Pada saat ini, Luyun tiba-tiba menampar keningnya. Tetapi Ke'er segera mengambil tindakan. Orang-orang ini memiliki suasana berjalan-jalan. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Long Ke'er mengangguk dan segera menjelma menjadi wujud naga raksasa. Luyun melompat ke belakangnya, membawa satu orang pada satu waktu. Para naga mulai membantai mereka. Saya melihat api merah berlama-lama di sekitar naga. Awan putih di salinan itu diwarnai merah tua. Long Ke'er tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah, menampilkan mulut penuh taring tajam. Pada saat itu, bola api tiba-tiba mengembun, kemudian langsung meledak seperti senjata anti pesawat. Bola api itu jatuh ke monster pohon kuno di bawah dan meledak. Lusinan monster pohon purba terbakar di tempat, segera terbakar menjadi abu. Pada saat yang sama, kristal biru di saku celana Luyun tiba-tiba berdengung. Jising 31 melihat poin yang meroket. Luyun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Setiap kali bayangan pedang jatuh dari tebasan nafas naga api, akan ada lebih dari 10 bayangan pedang. Monster pohon kuno itu langsung musnah. Dengan kerja sama satu orang dan satu naga, dalam beberapa menit jumlahnya mencapai ratusan. Monster pohon kuno itu mati karena serangan kedua pria itu. Monster pohon purba yang tersisa ketakutan dan gelisah. Apakah orang ini monster atau kita monsternya? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Namun pembantaian tersebut hanya berlangsung dalam waktu singkat. Alis Luyun segera berkerut. Sekarang kami telah membunuh lebih dari 1000 monster. Kami memiliki banyak poin, sisanya melarikan diri ke segala arah. Ini sangat tidak nyaman. Kami memburu Long Ke'er dalam bentuk naga. Tiba-tiba dia berkata tidak pada Luyun. Masih ada lebih dari 1000 monster yang tersisa. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini. Ini semua adalah poin saya. Mata Luyun tegas. Karena saya setuju dengan Li Zheng, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk membantu sekolah menengah nomor 1 berjuang meraih kejayaan. Luyun secara alami akan melakukan yang terbaik. Dia melihat monster pohon kuno yang berlarian di bawah, dan matanya tiba-tiba berbalik. Awalnya, kelompok monster ini mengira mereka bisa melarikan diri dan naik ke surga. Anda luar biasa dan Anda bisa menjadi luar biasa. Kami melarikan diri secara terpisah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Akibatnya, monster-monster ini tidak bahagia lama-lama. Saya melihat Luyun, prajurit dewa, mendarat tepat di tengah pasukan monster, menjebak banyak monster di tempat. Apalagi yang ingin dilakukan dewa kematian ini? Keadilan mengolok-olok.
Lu Yun tiba-tiba meraung. Kekuatan di dalam tubuh melonjak seperti air pasang. Momen penghalang berwarna kuning muda. Dengan Lu Yun sebagai pusatnya, itu mencakup area dengan radius beberapa ratus meter. Hampir semua monster pohon kuno diselimuti cahaya ini. Banyak monster pohon purba segera menjadi ganas. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, efek dari ejekan yang benar. Tubuh monster pohon kuno ini terpicu dan bergerak melawan satu sama lain seolah-olah mereka di luar kendali. Lu Yun melancarkan serangan terhadap banyak monster pohon kuno, dan mereka semua berada dalam kekacauan. Operasi macam apa ini? Bukankah ini hanya melompat ke tumpukan musuh dan berteriak, "Ayah, pukul aku!" Tapi disitulah aku akan meledakkan mereka sampai mati sekarang. Mata Lu Yun semerah guntur, mengguncang langit. Pada saat ini, hati banyak monster pohon kuno langsung menjadi dingin. Orang yang mengeluarkan kesejukan ini seperti nyala api. Dia bersenandung di telinganya. Dia bahkan meniduri Longcare sendiri. Tidak ada keraguan. Segera dia membuka mulut naga itu dan beberapa bola api sebesar meteor keluar dari mulutnya. Kemanapun nyala api itu lewat, tubuh semua monster pohon kuno langsung tersulut. Pada akhirnya, mereka hanya bisa terbakar menjadi abu karena kesakitan. 70% adalah kekebalan terhadap kerusakan akibat kebakaran. Berkat atribut ini, hanya pada Lu Yun dia bisa begitu percaya diri. Biarkan Longcare menyerang secara langsung tanpa membeda-bedakan. Segera setelah semua ini selesai, Longcare kemudian berubah menjadi bentuk manusia lagi dan datang ke sisi Lu Yun. "Apakah kamu baik-baik saja?" Lu Yun menggelengkan kepalanya lalu menarik dagunya. Berpikir dalam-dalam. Salinannya dibuka dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya sekarang memiliki lebih dari 2000 poin. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaan orang lain. Lagi pula, zombie dan si jenius misterius dari sekolah menengah ke-6 juga cukup mumpuni. Untuk mencapai stabilitas, dia tidak segera tinggal lama. Ambil Longcare lagi dan terus lakukan penetrasi jauh ke dalam perut. Setelah 2,5 jam berjalan, Lu Yun dengan putus asa menemukannya. Bagaimana mungkin tidak ada monster, padahal sepertinya saya tidak pernah menemukan salinan monster itu lagi? Apakah ada terlalu banyak monster di ruang bawah tanah? Hal ini membuat Lu Yun sangat cemas. Saya takut poin saya diambil alih oleh orang lain. Segera setengah jam berlalu, Lu Yun dan Longcare terus pergi jauh ke dalam hutan sejenak. Mata Lu Yun berbinar karena dia menemukan bahwa hidupnya tidak jauh. Ada dua monster yang saling berhadapan. Kedua monster ini sama-sama merupakan bur level 15. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam, dan setiap ujungnya tingginya hampir 30 meter. Monster perak level 15, kera angin hitam, nyamuk adalah daging di Ono. Di mata Lu Yun, kedua orang ini adalah dua titik untuk berjalan. Pikiran Lu Yun langsung menjadi kosong. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia berlari menuju dua kera angin hitam. Kedua kera yang saling berhadapan juga menemukan keberadaan Lu Yun. Saat kami saling memandang, kami melihat kebingungan di mata satu sama lain. Mengapa manusia begitu berani saat ini? Mereka adalah monster tingkat perak di ruang bawah tanah. Ada yang salah. 9 dari 10 ada yang salah. Kedua kera angin hitam itu langsung marah dan segera berhenti saling berhadapan. Dia bergegas menuju Lu Yun. Tapi ketika aku melihat pihak lain bergegas ke arahku, Lu Yun bahkan lebih bersemangat. Bentrokan naga. Lu Yun meraung, dan di belakangnya, bayangan naga muncul. Lalu tiba-tiba auman naga meletus. Ketika tubuh yang tidak proporsional dari kedua belah pihak bertabrakan, bukan saja Lu Yun tidak tersingkir. Sebaliknya, kera angin hitam langsung terkena efek skill. Mata yang kejam itu langsung menjadi tumpul. Melihat tabrakan itu berhasil, Lu Yun segera dia menghancurkan benteng naga itu, melompat dan memukul kepala kera angin hitam dengan keras. Beberapa perisai jatuh, dan kepala kera angin hitam dipukul dengan darah. Dia menerima kotak makan siang di tempat. Kera angin hitam lainnya benar-benar tercengang. Saya bahkan memiliki keinginan untuk memanggil polisi. Tanpa ragu, dia berbalik dan lari. Apalagi melawan Lu Yun sekarang. Aku bahkan tidak punya keberanian untuk melihat Lu Yun. Dia sangat ketakutan. Namun, dia lari begitu saja. Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna merah tiba-tiba jatuh dari langit. Orang yang langsung menghalangi jalan di depan secara alami adalah Longcare, yang langsung marah saat melihat Longcare, si kera angin hitam. Tidak apa-apa jika Lu Yun mengganggunya. Tapi pinggang wanita ini setipis sungai. Sekilas,
Dia terlihat lemah dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Beraninya kamu berdiri di depan dirimu sendiri? Kera angin hitam memamerkan giginya dan memperlihatkan taringnya yang tajam, memukul dadanya dan menghentakkan kakinya ke arah Longkeer. Chong melihat Longkeer perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangan putih dan ramping itu langsung berubah menjadi cakar naga dan menamparnya. Kera angin hitam itu terhempas ke tanah di tempat. Selamatkan hidupku, tolong selamatkan hidupku, Tuan. Monyet angin hitam menahan rasa pusingnya dan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Dengan kemampuan luar biasa dalam menahan pukulan, mulai bersujud dengan gila-gilaan dan memohon belas kasihan. Setelah melihat bahwa Longkeer juga monster, sebagai monster penjara bawah tanah, dia terus mengatakan hal-hal seperti, "Apa yang kamu lakukan? Apakah saya terlihat seperti orang jahat?" Luyun tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikan gerakan monyet angin hitam. Sebaliknya, dia membantu yang terakhir dengan wajah ramah. "Saya selalu menghargai perdamaian dan tidak suka berkelahi atau membunuh. Jadi tidak perlu melakukan ini. Saya khawatir si kera angin hitam, hampir merokok ketika saya melihat si piu manusia yang jauh lebih pendek dari saya. Bersikaplah mudah didekati dan hargai harmoni. Kamu tidak seperti ini sekarang." Melihat senyum cerah Luyun, kera angin hitam tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuhnya. "Apa yang manusia ini rencanakan lakukan di depanku?